Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 141 Apakah kamu jatuh cinta padanya? Salah satu restoran termewah di kota Hanshan bernama Restoran Sensian, konon memesan hidangan apapun di sana akan menelan biaya puluhan ribu batu spiritual. Sekarang di ruangan termewah di gedung abadi, tiga pemuda berdiri berdampingan, memandang kota Hanshan sambil tersenyum. Ketiga pemuda tersebut adalah Li Yunxuan, Sang Tian dan Su Jiangsheng. Senja hari ini adalah periode 3 hari, ya. Lin Bai telah bersembunyi di rumah harta karun selama 3 hari. Dia seharusnya keluar saat senja hari ini. Su Jiangsheng dan Sang Tian saling memandang dan berkata sambil mencibir. Li Yunxuan tersenyum dan berkata, ya, anak ini cukup pintar dan tahu bagaimana menghindari kita terlebih dahulu, tapi aturan rumah harta karunnya seperti ini. Ruang rahasia hanya terbuka untuk tamu selama 3 hari. Bahkan jika dia tidak melakukannya, tidak ingin keluar hari ini, rumah harta karun akan menyimpannya. Dia diusir. Saya menemukan pengalaman latihan Lin Bai. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Seorang pejuang di alam Xuanwu tingkat 9, apa yang patut diperhatikan? Kata Sang Tian dengan nada menghina. Saudara Sang Tian, ini belum tentu benar. Lin Bai ini sangat menarik. Saudara Su pasti sangat tertarik dengan informasinya, karena informasinya berisi hal-hal tentang keluarga Su Anda. Li Yunxuan tersenyum dan mengambil kedua gulungan itu masing-masing. Sang Tian dan Su Jiangsheng. Su Jiangsheng tidak ingin membacanya pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar Li Yunxuan mengatakan itu ada hubungannya dengan keluarga Su di ibu kota kekaisaran, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Dia mengambil gulungan itu, menyebarkannya, dan membacanya dengan cermat. Oke, coba saya lihat. Lin Bai ini seekor tikus. Bisakah dia membuat lubang? Sang Tian juga mengambil gulungan itu dan membukanya untuk melihatnya. Gulungan itu berbunyi. Lin Bai, yang mengaktifkan roh bela diri kelas 1 tingkat kuning setengah tahun yang lalu, ditinggalkan oleh keluarganya, dan kemudian pergi ke pegunungan Qingling di luar kota Lingqi untuk berlatih selama 3 bulan. Selama periode ini, dia membantu aliansi pembunuh iblis untuk memusnahkan penguasa lain di pegunungan Qingling. Aliansi Qingtian telah mencapai alam bela diri sejati tingkat ke-9 ketika mereka kembali. Pada pertemuan perekrutan murid dari 4 sekte besar yang diadakan di kota Lingqi, mereka menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan Lin Zier, roh bela diri surgawi kelas 5, dan menjadi anggota sekte Lingjian. Memasuki sekte Lingjian, dan dalam tes peninjauan, membunuh Su Shangji, setan naga dan raja baru lainnya, mengalahkan semua para pahlawan, mengalahkan semua jenius, dan memenangkan tempat pertama. Kemudian, dia menolak untuk menerima murid dari sesepuh agung dari sekte Lingjian dan memuja seorang pria bernama Ling Tianzi, di bawah sekte para tetua. 4 bulan setelah Lin Bai bergabung dengan sekte Lingjian, dia membunuh Qisuan, Su Zailong, Zheng Yuqing dan tokoh terkenal lainnya dari sekte luar dalam pertandingan peringkat sekte luar yang diadakan oleh sekte Lingjian, dan membantai lebih dari 10 orang dari aliansi ilahi. Sekte luar, dengan sikapnya yang tak terkalahkan, mendominasi dunia dan umumnya dikenal sebagai orang nomor 1 di sekte luar. Kemudian, dia menerima tugas penilaian sekte dalam dan pergi ke kota Aries untuk membunuh Zheng Liang, tapi kemudian menghilang. Jempol. Ketika Su Jiangsheng dan Sang Tian membaca kata-kata di gulungan itu, ekspresi terkejut di wajah mereka berdua. Ternyata dia memotong lengan Lin Zier. Seru Sang Tian. Sebagai seorang pejuang di istana bagian dalam istana Changhai Yuntian, Sang Tian secara alami tahu tentang Lin Zier. Ketika Lin Zier datang ke istana Changhai Yuntai, terjadi kehebohan yang cukup besar, ia langsung diterima sebagai murid oleh 10 Raja Shenwu. Banyak orang yang masih belum yakin. Tapi setelah Lin Zier menunjukkan roh bela diri surgawi kelas 5, semua orang yakin. Zailong, Sang Jie, dia benar-benar membunuhnya. Su Jiangsheng sangat marah, menghancurkan gulungan itu, dan berkata dengan kemarahan di wajahnya. Su Zailong dan Su Shangji keduanya adalah keturunan langsung dari keluarga Su di ibu kota kekaisaran. Meskipun status mereka tidak setinggi Su Jiangsheng, mereka berdua adalah murid dari keluarga Su. Seorang pejuang dari keluarga Su terbunuh jika tidak ada balas dendam, di manakah wajah keluarga Su akan ditaruh. Selain itu, Su Jiangsheng memiliki hubungan yang sangat baik dengan Su Zailong secara pribadi. Jika mereka adalah saudara kandung, ketika berita kematian Su Zailong sampai ke ibu kota kekaisaran, Su Jiangsheng diam-diam memutuskan untuk membalaskan dendam Su Zailong tidak peduli siapa pihak lainnya. Saya tidak menyangka dia adalah Lin Bai. Kita adalah musuh di jalan sempit. Kata Su Jiangsheng dingin.
Li Yunxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, orang ini telah menembus alam Xuanwu tingkat 9 hanya dalam setengah tahun seni bela diri, dan dia juga orang nomor 1 di sekte luar sekte Lingjian. Sejak bakat seperti itu tidak hilang di laut, 4 kaisar di istana bagian dalam istana Yuntai. Pria ini adalah seorang jenius yang tiada taranya. Li Yunxuan berkata dengan penuh arti. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang jenius yang tiada taranya? Jika kamu membunuh muridku dari keluarga Su, kamu ditakdirkan untuk mati. Su Jiangsheng memandang Li Yunxuan dengan dingin dan berkata. Di luar kota Hanshan, wajah kecil Bai Ziyuan memerah karena cemas, dan dia terus menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergerak maju dengan cepat. Dan di belakangnya, sepertinya ada yang mengejarnya. Setengah jam kemudian, Bai Ziyuan kelelahan, dan energi di tubuhnya secara bertahap terkuras hingga titik beku. Oh, saudari, berhentilah mengejarku. Bai Ziyuan duduk di tanah dengan depresi, melihat ke belakang dengan tatapan sedih. Sikat. Saat layang-layang kertas putih itu berhenti, sesosok tubuh cantik muncul di hadapannya. Saya tidak menyangka setelah melarikan diri selama 3 bulan, keterampilan fisik saya akan meningkat pesat, kata Bai Xiao sambil tersenyum. Hehe, saudari, aku sudah 3 bulan tidak bertemu denganmu, dan kamu menjadi lebih cantik. Wow, saudari, kulitmu menjadi lebih baik dan lebih baik. Terasa sangat lembut dan halus. Bai Ziyuan tersenyum dan berlari ke rumah Bai Xiao. Samping, berkata dengan nada menyanjung. Ayolah, jangan berpikir kamu bisa menyingkirkanku dengan beberapa peluru berlapis gula. Kamu tidak bisa lepas dari pemukulan ini. Bai Xiao menatap Bai Ziyuan dengan marah. Kamu menyelinap keluar dari kota kekaisaran, tahukah kamu betapa khawatirnya ayahku dan aku? Bai Xiao berkata dengan nada mencela. Kakak, aku salah, kata Bai Ziyuan dengan sedih. Kembalilah bersamaku, dengan patuh, kata Bai Xiao. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bersama murid sekte Lingjian, Lin Bai? Bai Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti ini, Bai Ziyuan memberitahu Bai Xiao apa yang terjadi di kota Aries. Kamu masih berani tertawa. Jika Lin Bai tidak mengambil tindakan dan menaklukkan Zheng Liang, nasibmu tidak terbayangkan. Ketika Bai Xiao mendengar bahwa Bai Ziyuan begitu jahat saat melawan Zheng Liang, dia langsung memarahinya dengan keras. Tapi Lin Bai dalam masalah kali ini, kata Bai Xiao sambil menghela nafas lagi. Mengapa Lin Bai sengsara, saudari? Bai Ziyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai mengambil metode rahasia dari tangan 3 keluarga besar dewa kekayaan dan aku di rumah harta karun kali ini. Meskipun aku tidak suka menggunakan cara-cara tercela untuk mendapatkan kembali metode rahasia itu, para murid dari 3 dewa kekayaan utama keluarga tidak akan kamu masuk akal seperti saya. Saya khawatir sekarang Sang Tian, Su Jiangsheng, dan Li Yunxuan sudah mulai mengerahkan pasukan mereka untuk mengepung dan menekan Lin Bai. Bai Xiao menghela nafas pelan dan berkata, katakan padaku, apakah Lin Bai sengsara? Ah, saudari, kamu harus menyelamatkan Lin Bai. Ketika Bai Ziyuan mendengar ini, dia berkata kepada Bai Ziyuan dengan cemas. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Selain itu, tidak baik bagi keluarga kerajaan untuk bermusuhan dengan 3 keluarga kaya raya karena dia. Ziyuan, apakah kamu masih tidak memahami situasi kita saat ini? Keluarga Su sudah berubah melawan keluarga Su. Cepat atau lambat akan ada pertempuran dengan keluarga kerajaan. Jika kita menyinggung keluarga Li dan keluarga Sang lagi dan membiarkan 3 keluarga kaya utama bergabung, maka keluarga kerajaan akan benar-benar terdorong untuk tepi tebing. Bai Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak, aku tidak peduli, aku tidak ingin Lin Bai mati. Kakak, selamatkan saja dia, oke, adikku yang baik. Bai Ziyuan memeluk lengan Bai Xiao dan berkata dengan genit. Tidak, kembalilah bersamaku. Jangan mengarungi air berlumpur ini lagi, kata Bai Xiao tegas. Kakak, jika kamu tidak menyelamatkan Lin Bai, aku akan mati di depanmu. Bai Ziyuan mengeluarkan belati dan menempelkannya ke tenggorokannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bai Xiao terkejut dan berteriak dengan tajam. Bai Xiao segera memikirkannya dengan hati-hati dan berkata dengan dingin, apakah kamu jatuh cinta padanya? Salah satu restoran termewah di kota Hanshan bernama Restoran Sensian, konon memesan hidangan apapun di sana akan menelan biaya puluhan ribu batu spiritual. Sekarang di ruangan termewah di gedung abadi, 3 pemuda berdiri berdampingan, memandang kota Hanshan sambil tersenyum. Ketiga pemuda tersebut adalah Li Yunxuan, Sang Tian dan Su Jiangsheng. Senja hari ini adalah periode 3 hari, ya. Lin Bai telah bersembunyi di rumah harta karun selama 3 hari. Dia seharusnya keluar saat senja hari ini. Su Jiangsheng dan Sang Tian saling memandang dan berkata sambil mencibir.
Li Yunxuan tersenyum dan berkata, ya, anak ini cukup pintar dan tahu bagaimana menghindari kita terlebih dahulu, tapi aturan rumah harta karunnya seperti ini. Ruang rahasia hanya terbuka untuk tamu selama 3 hari. Bahkan jika dia tidak melakukannya, tidak ingin keluar hari ini, rumah harta karun akan menyimpannya. Dia diusir. Saya menemukan pengalaman latihan Lin Bai. Apakah Anda tertarik untuk melihatnya? Seorang pejuang di alam Xuanwu tingkat 9, apa yang patut diperhatikan? Kata Sang Tian dengan nada menghina. Saudara Sang Tian, ini belum tentu benar. Lin Bai ini sangat menarik. Saudara Su pasti sangat tertarik dengan informasinya, karena informasinya berisi hal-hal tentang keluarga Su Anda. Li Yunxuan tersenyum dan mengambil kedua gulungan itu masing-masing. Sang Tian dan Su Jiangsheng. Su Jiangsheng tidak ingin membacanya pada awalnya, tetapi ketika dia mendengar Li Yunxuan mengatakan itu ada hubungannya dengan keluarga Su di ibu kota kekaisaran, dia tiba-tiba menjadi tertarik. Dia mengambil gulungan itu, menyebarkannya, dan membacanya dengan cermat. Oke, coba saya lihat. Lin Bai ini seekor tikus. Bisakah dia membuat lubang? Sang Tian juga mengambil gulungan itu dan membukanya untuk melihatnya. Gulungan itu berbunyi. Lin Bai, yang mengaktifkan roh bela diri kelas 1 tingkat kuning setengah tahun yang lalu, ditinggalkan oleh keluarganya, dan kemudian pergi ke pegunungan Qingling di luar kota Lingqi untuk berlatih selama 3 bulan. Selama periode ini, dia membantu aliansi pembunuh iblis untuk memusnahkan penguasa lain di pegunungan Qingling. Aliansi Qing Tian telah mencapai alam bela diri sejati tingkat ke-9 ketika mereka kembali. Pada pertemuan perekrutan murid dari 4 sekte besar yang diadakan di kota Lingqi, mereka menggunakan kekuatan absolut untuk mengalahkan Lin Zier, roh bela diri surgawi kelas 5, dan menjadi anggota sekte Lingjian. Memasuki sekte Lingjian, dan dalam tes peninjauan, membunuh Su Shangji, setan naga dan raja baru lainnya, mengalahkan semua para pahlawan, mengalahkan semua jenius, dan memenangkan tempat pertama. Kemudian, dia menolak untuk menerima murid dari sesepuh agung dari sekte Lingjian dan memuja seorang pria bernama, Ling Tianzi, di bawah sekte para tetua. 4 bulan setelah Lin Bai bergabung dengan sekte Lingjian, dia membunuh Qisuan, Su Zailong, Zheng Yuqing dan tokoh terkenal lainnya dari sekte luar dalam pertandingan peringkat sekte luar yang diadakan oleh sekte Lingjian, dan membantai lebih dari 10 orang dari aliansi ilahi. Sekte luar, dengan sikapnya yang tak terkalahkan, mendominasi dunia dan umumnya dikenal sebagai orang nomor 1 di sekte luar. Kemudian, dia menerima tugas penilaian sekte dalam dan pergi ke kota Aries untuk membunuh Zheng Liang, tapi kemudian menghilang. Jempol. Ketika Su Jiangsheng dan Sang Tian membaca kata-kata di gulungan itu, ekspresi terkejut di wajah mereka berdua. Ternyata dia memotong lengan Lin Zier. Seru Sang Tian. Sebagai seorang pejuang di istana bagian dalam istana Changhai Yuntian, Sang Tian secara alami tahu tentang Lin Zier. Ketika Lin Zier datang ke istana Changhai Yuntai, terjadi kehebohan yang cukup besar, ia langsung diterima sebagai murid oleh 10 Raja Shenwu. Banyak orang yang masih belum yakin. Tapi setelah Lin Zier menunjukkan roh bela diri surgawi kelas 5, semua orang yakin. Zailong, Sang Jie, dia benar-benar membunuhnya. Su Jiangsheng sangat marah, menghancurkan gulungan itu, dan berkata dengan kemarahan di wajahnya. Su Zailong dan Su Shangji keduanya adalah keturunan langsung dari keluarga Su di ibu kota kekaisaran. Meskipun status mereka tidak setinggi Su Jiangsheng, mereka berdua adalah murid dari keluarga Su. Seorang pejuang dari keluarga Su terbunuh jika tidak ada balas dendam, di manakah wajah keluarga Su akan ditaruh. Selain itu, Su Jiangsheng memiliki hubungan yang sangat baik dengan Su Zailong secara pribadi. Jika mereka adalah saudara kandung, ketika berita kematian Su Zailong sampai ke ibu kota kekaisaran, Su Jiangsheng diam-diam memutuskan untuk membalaskan dendam Su Zailong tidak peduli siapa pihak lainnya. Saya tidak menyangka dia adalah Lin Bai. Kita adalah musuh di jalan sempit. Kata Su Jiangsheng dingin. Li Yunxuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, orang ini telah menembus alam Xuanwu tingkat 9 hanya dalam setengah tahun seni bela diri, dan dia juga orang nomor 1 di sekte luar sekte Lingjian. Sejak bakat seperti itu tidak hilang di laut, 4 kaisar di istana bagian dalam istana Yuntai. Pria ini adalah seorang jenius yang tiada taranya. Li Yunxuan berkata dengan penuh arti. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang jenius yang tiada taranya? Jika kamu membunuh muridku dari keluarga Su, kamu ditakdirkan untuk mati. Su Jiangsheng memandang Li Yunxuan dengan dingin dan berkata. Di luar kota Hanshan, wajah kecil Bai Ziyuan memerah karena cemas, dan dia terus menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergerak maju dengan cepat. Dan di belakangnya, sepertinya ada yang mengejarnya. Setengah jam kemudian, Bai Ziyuan kelelahan,
dan energi di tubuhnya secara bertahap terkuras hingga titik beku. Oh, saudari, berhentilah mengejarku. Bai Ziyuan duduk di tanah dengan depresi, melihat ke belakang dengan tatapan sedih. Sikat. Saat layang-layang kertas putih itu berhenti, sesosok tubuh cantik muncul di hadapannya. Saya tidak menyangka setelah melarikan diri selama 3 bulan, keterampilan fisik saya akan meningkat pesat, kata Bai Xiao Xiao sambil tersenyum. Hehe, saudari, aku sudah 3 bulan tidak bertemu denganmu, dan kamu menjadi lebih cantik. Wow, saudari, kulitmu menjadi lebih baik dan lebih baik. Terasa sangat lembut dan halus. Bai Ziyuan tersenyum dan berlari ke rumah Bai Xiao Xiao. Samping, berkata dengan nada menyanjung. Ayolah, jangan berpikir kamu bisa menyingkirkanku dengan beberapa peluru berlapis gula. Kamu tidak bisa lepas dari pemukulan ini. Bai Xiao Xiao menatap Bai Ziyuan dengan marah. Kamu menyelinap keluar dari kota kekaisaran, tahukah kamu betapa khawatirnya ayahku dan aku? Bai Xiao Xiao berkata dengan nada mencela. Kakak, aku salah, kata Bai Ziyuan dengan sedih. Kembalilah bersamaku, dengan patuh, kata Bai Xiao Xiao. Ngomong-ngomong, kenapa kamu bersama murid sekte Lingjian, Lin Bai? Bai Xiao Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Seperti ini, Bai Ziyuan memberitahu Bai Xiao Xiao apa yang terjadi di kota Aries. Kamu masih berani tertawa. Jika Lin Bai tidak mengambil tindakan dan menaklukkan Zheng Liang, nasibmu tidak terbayangkan. Ketika Bai Xiao Xiao mendengar bahwa Bai Ziyuan begitu jahat saat melawan Zheng Liang, dia langsung memarahinya dengan keras. Tapi Lin Bai dalam masalah kali ini, kata Bai Xiao Xiao sambil menghela nafas lagi. Mengapa Lin Bai sengsara, saudari? Bai Ziyuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Lin Bai mengambil metode rahasia dari tangan 3 keluarga besar dewa kekayaan dan aku di rumah harta karun kali ini. Meskipun aku tidak suka menggunakan cara-cara tercela untuk mendapatkan kembali metode rahasia itu, para murid dari 3 dewa kekayaan utama keluarga tidak akan kamu masuk akal seperti saya. Saya khawatir sekarang Sang Tian, Su Jiangsheng, dan Li Yunxuan sudah mulai mengerahkan pasukan mereka untuk mengepung dan menekan Lin Bai. Bai Xiao Xiao menghela nafas pelan dan berkata, katakan padaku, apakah Lin Bai sengsara? Ah, saudari, kamu harus menyelamatkan Lin Bai. Ketika Bai Ziyuan mendengar ini, dia berkata kepada Bai Ziyuan dengan cemas. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Selain itu, tidak baik bagi keluarga kerajaan untuk bermusuhan dengan 3 keluarga kaya raya karena dia. Ziyuan, apakah kamu masih tidak memahami situasi kita saat ini? Keluarga Su sudah berubah melawan keluarga Su. Cepat atau lambat akan ada pertempuran dengan keluarga kerajaan. Jika kita menyinggung keluarga Li dan keluarga Sang lagi dan membiarkan 3 keluarga kaya utama bergabung, maka keluarga kerajaan akan benar-benar terdorong untuk tepi tebing. Bai Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak, aku tidak peduli, aku tidak ingin Lin Bai mati. Kakak, selamatkan saja dia, oke, adikku yang baik. Bai Ziyuan memeluk lengan Bai Xiao Xiao dan berkata dengan genit. Tidak, kembalilah bersamaku. Jangan mengarungi air berlumpur ini lagi, kata Bai Xiao Xiao tegas. Kakak, jika kamu tidak menyelamatkan Lin Bai, aku akan mati di depanmu. Bai Ziyuan mengeluarkan belati dan menempelkannya ke tenggorokannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Bai Xiao Xiao terkejut dan berteriak dengan tajam. Bai Xiao Xiao segera memikirkannya dengan hati-hati dan berkata dengan dingin, apakah kamu jatuh cinta padanya? Bab 142 Konflik Frontal. 3 hari kemudian, Su Xianmei datang ke pintu ruang rahasia Lin Bai. Saudara Lin Bai, periode 3 hari telah tiba, kata Su Xianmei lembut. Di ruang rahasia, mata Lin Bai yang sedikit tertutup membuka celah, memperlihatkan cahaya dingin yang mengejutkan, dan menyeringai, apakah periode 3 hari telah tiba? Waktunya tepat. Saya telah menembus ke tingkat ketiga dari bela diri bumi alam. Jika saya bersaing dengan Li Yunxuan dan yang lainnya, kita harus bisa bertarung. Pintu ruang rahasia terbuka, dan Lin Bai berjalan keluar sambil tersenyum, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih Sister Su atas kemurahan hati Anda, jika tidak, saya tidak akan tinggal di rumah harta karun selama 3 hari lagi. Sama-sama, bagaimanapun, kita masih berteman. Anda harus berhati-hati. Saya telah menemukan bahwa Li Yunxuan, Sang Tian, dan Su Jiangsheng memiliki mata-mata di luar rumah harta karun. Begitu Anda keluar, mereka akan menjadi orang pertama yang mengetahuinya. Su Xianmei secara khusus bertanya pada Lin Bai. 1 kalimat. 3 hari yang lalu, aku akan takut, tetapi sekarang, selama mereka datang, aku akan membiarkan mereka semua menjadi jiwa di bawah pedangku. Lin Bai berkata dengan senyum percaya diri, Saudari Su, pergilah. Setelah mengatakan itu, Lin Bai berdiri dan berjalan keluar dari gedung harta karun.
Su Xianmei melihat ke belakang Lin Bai dan berkata dengan penuh minat pada matanya yang indah, sungguh pria kecil yang menarik. Kamu bisa dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya di kerajaan Shenwu. Berjalan keluar dari rumah harta karun, berjalan di kota Hanshan di jalan yang ramai. Ketika Lin Bai keluar dari rumah harta karun, lebih dari selusin orang di luar rumah harta karun melihat Lin Bai. Cepat dan beritahu Tuan Su, Tuan Sang, dan Tuan Li bahwa Lin Bai telah meninggalkan rumah harta karun dan sekarang meninggalkan kota. Saya akan terus mengikutinya. Beberapa informan berkumpul dan segera membuat pengaturan. Sesuatu telah terjadi. Lin Bai berjalan keluar dari kota Hanshan, dia melirik eyeliner di belakang matanya dan berkata sambil tersenyum dingin, kamu benar-benar masih menolak untuk melepaskanku. Nah, jika kamu berani datang, aku pasti akan membuatmu menyesal. Berjalan keluar dari kota Hanshan-go, Lin Bai dengan cepat berjalan ke dalam hutan. Berhenti. Pada saat ini, seruan datang dari belakang Lin Bai. Suara mendesing. Sebuah panah tajam berwarna emas melesat ke udara disertai dengan seruan, dan ditembakkan langsung ke punggung Lin Bai. Rasa dingin merambat di punggung Lin Bai, dan dia berkeringat dingin, matanya tiba-tiba berubah, dan dia dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya untuk bergerak keluar dan menghindari panah emas. Saat Lin Bai menghindar, panah emas itu mengenai tempat Lin Bai berada sebelumnya, dan panah emas yang tajam melesat ke tanah, bulunya masih berdengung dan bergetar. Siapa? Mata Lin Bai menjadi dingin. Jika dia tidak menghindar dengan cepat, panah emas ini akan menembus tubuh Lin Bai. Lin Bai memandang dengan penuh perhatian ke dalam hutan di belakangnya. Tabrakan. Obor menyala, dan lebih dari 20 prajurit muncul di depan Lin Bai. Lebih dari 20 prajurit ini semuanya adalah pejuang di sekitar tingkat ketiga alam bela diri bumi, dan 3 pemuda yang memimpin sudah berada di alam bela diri bumi tingkat kelima. Dari ketiga pria berpakaian mewah ini, salah satunya memiliki sedikit senyum di wajahnya dan tampak tidak terpengaruh oleh kehormatan atau aib. Pria ini adalah Li Yunxuan. Pemuda kedua berpenampilan menyendiri, mata dingin, dan senyuman serius pria ini adalah Su Jiangsheng. Adapun orang ketiga, ketika dia melihat Lin Bai, senyuman lucu muncul di sudut mulutnya. Lin Bai secara alami mengenali ketiga orang ini dan berkata sambil tersenyum, ternyata mereka adalah 3 tuan muda dari keluarga dewa kekayaan. Betapa tidak sopan dan tidak sopannya. Aku ingin tahu apa maksud ketiga tuan muda itu dengan diam-diam menyerangku. Lin Bai melihat busur emas besar dipegang erat di tangan Su Jiangsheng, dan tahu bahwa orang yang menembak Lin Bai dengan anak panah sebelumnya adalah Su Jiangsheng. Lin Bai, berhentilah bicara omong kosong dan serahkan seni 5 elemen hebat. Kami bisa memberimu hari bahagia hari ini. Sang Tian berkata sambil mencibir. Saudara Lin, rahasia 5 elemen besar ini bukanlah harta yang harus kamu miliki. Jika kamu tahu bagaimana melakukannya, serahkanlah. Selama kamu menyerahkan rahasia 5 elemen besar kepadaku, Li akan berbalik dan pergi tanpa tinggal lebih lama lagi. Li Yunxuan berkata sambil tersenyum. 2 dari 3 orang sudah berbicara, tetapi hanya Su Jiangsheng yang tetap diam, menatap Lin Bai dengan sepasang mata yang sangat dingin. Lin Bai tersenyum sedikit, maaf, kalian bertiga. Saya menghabiskan banyak uang untuk membeli 5 elemen jue yang hebat ini. Saya khawatir saya tidak akan menyerahkannya begitu saja. Lalu kamu memilih untuk mati di tangan kami. Itu karena kamu bersulang dan menolak makan. Kamu harus minum anggur sebagai hukumannya. Kata Sang Tian sambil mencibir. Hahaha, bukan aku Lin Bai yang merawatku, tapi kamu telur busuk dan ubi busuk tidak akan bisa membunuhku. Lin Bai berkata sambil mencibir. Hahaha, ini konyol, ini sangat konyol. Kamu, seorang pejuang semut di alam Xuanwu tingkat 9, benar-benar berani meneriaki kami. Aku bahkan tidak membutuhkan Li Yunxuan dan Su Jiangsheng untuk mengambil tindakan. Aku bisa membunuhmu sendirian. Sang Tian tertawa liar, dan ketika dia mengeluarkan tas penyimpanannya, sebuah pisau panjang sekitar 3 kaki muncul di tangan Sang Tian, memancarkan udara sedingin es. Saudara Li, Saudara Su, mohon bersabar sebentar. Saya akan membunuh orang ini, mendapatkan kembali 5 elemen agung jue, dan mempelajarinya bersama sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya. Sang Tian menyeringai sambil memegang pisau panjang di tangannya dan berlari langsung ke Lin Bai membunuh mereka dan pergi. Terjadi keributan. Pergilah ke neraka. Sebuah pedang menakutkan menebas pedang panjang Sang Tian. Dao Gang muncul dan segera menghancurkan pepohonan hutan di sekitarnya menjadi serbuk gergaji, yang menari liar tertiup angin. Sang Tian adalah prajurit istana bagian dalam istana Changhai Yuntai. Keterampilan pedang yang dia tunjukkan sangat luar biasa. Kekuatan pedang ini hampir sama kuatnya dengan jurus bela diri tingkat 9 tingkat Ipon Xuan. Langkah kilin. Lin Bai dengan cepat menggunakan langkah kilin,
dan sosoknya berubah menjadi bayangan dan melintas, menghindari pedang. Pada saat yang sama, pedang angin jahat muncul di tangan Lin Bai. Dia melakukan serangan balik dengan pedang. Energi pedang melesat dan disambar. Dihantam oleh Dao Gang. Terdengar ledakan keras. Energi pedang bertabrakan dengan Dao Gang, dan kekuatan di antara keduanya segera meledak, meratakan area dalam jarak 100 meter ke tanah. Hah! Lucunya, itu malah bisa menghalangi pisauku. Sang Tian sangat terkejut. Seorang prajurit Xuan Wu tingkat 9 sebenarnya bisa menyamai dia dengan satu pedang. Hal ini membuat Sang Tian, seorang jenius di istana Changhai Yuntai, sedikit marah. Aku tidak hanya bisa melawanmu. Bisa membunuhmu hanya dengan satu pukulan. Seberangi langit berbintang. Sosok Lin Bai seperti kilat, terbang di hutan, berubah menjadi beberapa hantu, dan menusuk tenggorokan Sang Tian dengan pedang. Ribuan energi pedang terkondensasi menjadi satu titik pedang, bersinar terang seperti bintang. Di bawah pedang ini, Sang Tian merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Saat matanya berubah, dia buru-buru memotong layar pedang di depannya, mencoba memblokir pedang Lin Bai. Niat pedang. Lin Bai melihat tirai pedang Sang Tian yang kedap udara dan sulit ditembus, dan segera menggunakan niat pedangnya. Dengan berkah dari niat pedang, cahaya pedang itu seperti paku yang cukup kuat untuk menembus langit, menembus langsung ke dalamnya. Setelah lapisan tirai pedang menghancurkan ki pelindung tubuh Sang Tian, itu menembus tenggorokan Sang Tian dengan letupan. Bab 143 Semangat Bela Diri. Busur gagak emas. Pedang ini benar-benar membuatku merasakan nafas kematian. Seru Sang Tian di dalam hatinya, mengayunkan pedang panjangnya dengan cepat, dan memotong tirai pedang di depannya. Untuk menahan pedang Lin Bai, tirai pedang mengembun menjadi akhirnya, Sang Tian masih merasa gelisah dan dengan cepat memadatkan energi sejatinya menjadi energi sejati yang melindungi tubuh. Dengan energi pelindung tubuh dan pertahanan layar pedang, Sang Tian sangat yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat pedang Lin Bai, masih akan sulit untuk menembus pertahanan Sang Tian di alam Xuan Wu tingkat 9. Huff, menurutku, pedangmu sangat lemah. Sang Tian mencibir sinis. Benarkah? Niat pedang. Lin Bai melihat Sang Tian bersembunyi di balik tirai pedang dan energi pelindung. Pada saat yang sama, dia juga menyadari bahwa pedangnya tidak mampu menembus dua pertahanan ini. Segera, Lin Bai dengan tegas mengerahkan gat niat pedang. Niat pedang terpancar, dan pedang angin jahat mengeluarkan sedikit suara, dipenuhi dengan kegembiraan yang besar. Dengan maksud pedang angin jahat itu seperti paku dewa yang dapat menembus langit dan bumi, menembus tirai pedang Sang Tian, lalu mengenai energi pelindung tubuh. Dengan keras, energi sejati tubuh hancur, dan pedang bersinar. Cahaya dingin yang tak berujung keluar dan tumbuh dengan cepat di mata Sang Tian. Apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana Anda, seorang pejuang di alam Xuan Wu tingkat 9, bisa menembus dua lapisan pertahanan saya? Mata Sang Tian sangat terkejut dan dia menatap Lin Bai dengan tidak percaya. 9 tebasan dengan pedang surgawi. Terkejut, Sang Tian pun melancarkan serangan balik dalam sekejap. Dengan pisau panjang di tangannya, angin kencang bertiup di sekitar Sang Tian, membuat Sang Tian merasa seperti telah menjelma menjadi dewa perang. Minum. Sambil mengangkat pedang besar itu tinggi-tinggi, Sang Tian menebas 9 kali dengan panik. 9 pedang itu kuat, masing-masing lebih kuat dari yang lain dan menebas Lin Bai. Kamu berhasil membuatku kesal. Bisa mati di bawah 9 tebasan pedang surgawi adalah berkah yang kamu peroleh sepanjang hidupmu. Sang Tian meraung dengan ganas. Ekspresi Lin Bai berubah, dan dia merasakan kekuatan mengerikan dalam 9 tebasan pedang surgawi. Kumpulan seni bela diri ini adalah harta karun di istana Changhai Yuntai. Ini adalah seni bela diri kelas 1 tingkat lokal. Sang Tian pernah mengandalkan 9 pedang-pedang surgawi untuk membunuh alam bela diri bumi tingkat 6 di alam kelima. Alam bela diri duniawi tingkat pembunuhan master berat. Menghadapi 9 tebasan pedang surgawi, Lin Bai tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, keterampilan pedangnya berubah dengan cepat, dan angin sepoi-sepoi bertiup kencang. Teknik pedang Jing Feng, gerakan pertama, angin bertiup. Bas! Pedang angin jahat bergetar, dan energi pedang melonjak. Pedang Chuanyun sepertinya cukup untuk menembus pertahanan paling tajam di dunia. Angin pada dasarnya tidak terlihat dan tidak berbentuk. Angin menerpa dengan pedangnya, dan embusan angin menderu dari belakang Lin Bai. Jika ada ahli pedang di sini, mereka pasti akan melihat bahwa hembusan angin Lin Bai sepenuhnya terkondensasi dengan energi pedang. Angin kencang menghantam 9 bilah pedang surgawi, dan hanya suara gemuruh keras yang terdengar. Kekuatan antara keduanya bertabrakan dan menyebar, membentuk badai besar. Engah! Sang Tian memuntahkan seteguk darah dan terhuyung mundur 3 langkah. Fiuh! Pancaran pedang sedingin langit dan bumi, dan pancaran pedang berbintang dengan cepat bertambah besar di mata Sang Tian.
Pedang ini datang dengan sangat cepat, secepat kilat, sehingga Sang Tian tidak punya waktu untuk melakukan pertahanan apapun. Lin Bai, dengarkan aku. Sang Tian berteriak kepada Lin Bai dengan tergesa-gesa. Dengarkan apa yang kamu katakan, bukan itu yang kamu katakan kepadaku sebelumnya. Kamu banyak bicara, kenapa kamu tidak pergi ke neraka dan ngobrol baik dengan Raja Neraka? Kematian. Mata Lin Bai dingin, dan dia tidak menahan sama sekali, dengan pedang menusuk tenggorokan Sang Tian. Sang Tian menatap Lin Bai dengan mata terbelalak, dia masih tidak percaya Lin Bai berani membunuhnya. Saya adalah murid istana bagian dalam istana Changhai Yuntai, keturunan langsung dari 3 keluarga kaya raya. Beraninya kau membunuhku. Sang Tian memandang Lin Bai dengan heran dan menceritakan kehidupan terakhirnya di dunia sebuah kalimat. Sang Tian, hati-hati. Su Jiangsheng memperingatkan ketika Lin Bai hendak menusuk tenggorokan Sang Tian dengan pedangnya. Namun pedang Lin Bai begitu cepat hingga menembus tenggorokan Sang Tian dalam sekejap, sehingga mustahil bagi Su Jiangsheng dan Li Yunxuan untuk menyelamatkan Sang Tian. Sialan! Su Jiangsheng buru-buru membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan anak panah emas terbang keluar dari tali busur dan langsung menuju ke kepala Lin Bai. Anak panah tajam menembus udara, seperti murka para dewa, memancarkan aura kekuatan yang menakutkan. Lin Bai buru-buru menghindar dan mengeluarkan pedang yang menembus tenggorokan Sang Tian. Tubuh Sang Tian jatuh ke tanah dengan keras. Kakak senior Sang Tian, Liu Hen berlari keluar dari kerumunan saat ini dan memandangi tubuh dingin Sang Tian dengan heran. Liu Hen memandang Lin Bai dengan marah, kamu mati. Jika kamu berani membunuh saudara Sang Tian, keluarga biksu saya di istana Changhai Yuntai akan bertarung denganmu sampai mati. Tidak masalah, kami telah membunuh begitu banyak dari mereka pula. Satu musuh lagi tidak terlalu banyak, dan satu musuh lebih sedikit tidak terlalu banyak. Kata Lin Bai sambil mencibir. Izinkan saya bertanya, apakah Anda membunuh Su Zailong? Su Jiangsheng memegang busur dan anak panahnya erat-erat dan menatap Lin Bai dengan dingin dan bertanya. Baru pada saat itulah Lin Bai teringat bahwa Su Jiangsheng adalah seorang pejuang dari keluarga Su di ibu kota kekaisaran, dan dia pasti mengenal Su Zailong dan Su Sangji. Ya, jawab Lin Bai dengan tenang. Mendengar jawaban Lin Bai, begitu tenang dan tanpa penyesalan, membuat ekspresi dingin di wajah Su Jiangsheng semakin intens, dan bertanya lagi, apakah kamu juga membunuh Su Sangji? Ya, mereka berdua bersikeras memprovokasi saya, itu bukan sayang sekali untuk mati. Lin Bai mencibir. Tidak ada satupun pejuang yang berani membunuh keluarga Su di ibu kota kekaisaran kita yang akan selamat, cibir Su Jiangsheng. Kalau begitu menurut apa yang kamu katakan, sebaiknya aku menunggu saja sampai mereka membunuhku. Lin Bai berkata sambil tersenyum. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati di tangan keluarga Su, kata Su Jiangsheng dingin. Haha, kata-katamu benar-benar konyol. Lin Bai mencibir dan menatap Su Jiangsheng dengan jijik. Su Jiangsheng menjadi marah, membengkokkan busurnya dan memasang anak panah, dan segera 3 anak panah emas terbang keluar dan bergegas menuju Lin Bai. Dang dang dang. Lin Bai menebas dengan pedangnya dan memotong-motong semua anak panah emas yang berasal dari serangan itu, saya telah mempelajari seni memanah. Karena Anda ingin membunuh saya akan sedikit menderita dan mengirim Anda ke bawah untuk mencari milik Anda. Keluarga, saudaraku, mari kita bersatu kembali. Lin Bai Fei bergegas maju dan menebas Su Jiangsheng dengan pedang yang sedingin langit dan bumi. Lin Bai telah bertemu dengan seorang prajurit bernama Liu Qing, yang tahu cara menggunakan panahan selama tes peninjauan Sekte Lingjian. Setelah bertarung sekali, Lin Bai juga tahu secara mendalam bahwa kelemahan terbesar dari memanah adalah pertarungan jarak dekat. Jika pemanah tidak memiliki jarak yang cukup untuk membengkokkan busur dan memasang anak panah, teknik memanah akan menjadi sangat lemah. Energi pedang meraung dan membunuh, mendekati Su Jiangsheng. Lin Bai dengan cepat menggunakan keterampilan tubuhnya dan dengan cepat mendekati Su Jiangsheng dan pergi. Ekspresi Su Jiangsheng berubah drastis, dia jelas melihat bahwa Lin Bai sudah mengetahui kelemahan keterampilan memanahnya, dan ekspresinya menjadi cemas. Semangat bela diri, keluar! Su Jiangsheng berteriak dengan cemas, dan bola cahaya keemasan muncul dari atas kepalanya. Cahaya keemasan bersinar ke segala arah, menembus mata Lin Bai. Melihat lebih dekat, Lin Bai melihat di antara cahaya keemasan, ada busur dan anak panah ini. Busur gagak emas. Roh bela diri kelas 7 tingkat Suan, busur gagak emas. Bab 144 Semangat bela diri menentang surga. Semangat bela diri Su Jiangsheng adalah semangat bela diri busur gagak emas kelas 7 tingkat Suan. Prajurit yang memiliki semangat bela diri busur gagak emas terlahir dengan kekuatan busur dan anak panah yang ditembakkan dengan busur gagak emas dapat menembus gunung dan sungai serta menembak jatuh terik matahari.
Ketika roh bela diri muncul, aura Su Jiangsheng langsung melonjak, rambutnya menari-nari liar, dan matanya berubah menjadi emas. Wosh, wosh, wosh. 9 anak panah berturut-turut ditembakkan dari udara dan ditembakkan ke Lin Bai. Pada saat yang sama, Su Jiangsheng dengan cepat menggunakan tubuh misterius dan mendalam serta keterampilan seni bela diri untuk menjauhkan dirinya dari Lin Bai. 9 anak panah emas, terbakar dengan api emas, mengenai Lin Bai di depannya. Potong. Lin Bai mengayunkan pedangnya dan mencoba memotong 9 anak panah. Namun pedang itu jatuh dan mengenai panah emas tersebut, tidak hanya tidak memotong panahnya, tetapi juga membuat celah pada pedang angin jahat Lin Bai. Pedang angin jahat telah rusak, dan spiritualitasnya mulai menghilang. Tidak bagus. Melihat satu pedang gagal memotong 9 anak panah, Lin Bai dengan cepat menggunakan langkah kilin dan bergerak keluar seperti kilat. Bang bang bang. 9 anak panah ditembak jatuh dan menghantam tanah. Api emas langsung membakar radius 100 meter menjadi lautan api. Semangat bela diri ini sebenarnya sangat kuat. Lin Bai berkata dengan kaget. Roh bela diri yang berbeda memiliki bakat yang berbeda pula. Misalnya, jiwa pedang pemakan Lin Bai dapat sangat meningkatkan pemahaman Lin Bai tentang pedang, itulah sebabnya Lin Bai dapat memahami maksud pedang dengan begitu cepat, dan juga dapat menggandakan kekuatan ilmu pedang Lin Bai. Ini juga mengapa Lin Bai bisa melompati tantangan dengan begitu mudah. Adapun Ye Suxin, yang pernah bertarung melawan Lin Bai sebelumnya, semangat bela dirinya adalah lonceng semua binatang. Ketika lonceng semua binatang diguncang, semua binatang di dunia dan semua iblis di dunia akan mematuhi perintah. Itulah sebabnya Ye Suxin bisa dengan mudah dalam tes peninjauan, dia mampu menaklukkan 3 monster di alam bela diri sejati. Adapun Su Jiangsheng di depannya, semangat bela dirinya adalah busur gagak emas. Setelah mengungkapkan semangat bela dirinya, kekuatan teknik panah setidaknya 2 kali lipat, dan itu juga datang dengan api emas aneh yang tidak dapat dipadamkan oleh air spiritual biasa. Suara mendesing. Sementara Lin Bai merasa ngeri, Su Jiangsheng dengan cepat menggunakan busur dan anak panahnya, dan anak panah emas terbang menuju lokasi Lin Bai. Dalam sekejap mata, ratusan anak panah terbang keluar dari busur Su Jiangsheng dan jatuh dalam hujan anak panah. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku dengan memamerkan semangat bela dirimu? Teknik pedang Feng yang mengejutkan, gaya kedua, keheningan angin. Lin Bai membuka dan menutup matanya, niat membunuh mengalir ke wajahnya. Menggunakan keterampilan tubuhnya, Lin Bai bergegas menuju hujan anak panah. Badai yang tak terbatas berkumpul di sekitar Lin Bai, mengaduk angin dan awan di dunia, dan menebas dengan pedang yang berat. Energi pedang ini mengoyak dunia, menghancurkan gunung dan sungai, dan menghantam hujan anak panah ini. Terdengar suara gemuruh yang keras. Hujan panah emas ini dipotong-potong oleh Lin Bai. Setidaknya kelas 9 dari tingkat bumi. Su Jiangsheng terkejut saat melihat ilmu pedang yang ditampilkan oleh Lin Bai. Bahkan keluarga Su tidak memiliki keterampilan seni bela diri tingkat bumi tingkat 9. Di keluarga Su di ibu kota kekaisaran, hanya ada satu seni bela diri tingkat lokal tingkat 8. Sebagai harta klan yang paling berharga, hanya kepala keluarga muda berturut-turut yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Pada saat yang sama, seni bela diri tingkat 9 di tingkat prefektur hanya dapat ditemukan di 4 sekte besar. Mereka sering dianggap sebagai seni bela diri yang tiada taraf dalam 4 sekte besar. Mereka harus sangat setia kepada sekte tersebut, atau ditetapkan sebuah yayasan untuk sekte tersebut. Hanya pejuang yang telah memberikan kontribusi besar yang akan diizinkan untuk berlatih. Jadi pada saat ini, Su Jiangsheng melihat keterampilan pedang Lin Bai dan terkejut sesaat. Keterampilan seni bela diri tingkat bumi tingkat 9 hanyalah harta langka di kerajaan Shenwu. Saya akan memutuskan keterampilan bela diri ini. Su Jiangsheng berkata dengan ekspresi gembira setelah terkejut sebentar. Kamu harus berpikir hati-hati tentang bagaimana cara bertahan dari pedangku dulu. Ketika Lin Bai mendengar bahwa Su Jiangsheng masih rakus akan ilmu pedang dan seni bela diri, dia mencibir dan bergegas maju dengan pedang. Sekarang dia telah menunjukkan ilmu pedangnya yang mengejutkan, Lin Bai tidak akan memberikan orang-orang ini kesempatan untuk bertahan hidup. Haha, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak punya kartu truf? Roh bela diri tingkat bumi tingkat 9, dengan budidaya alam Xuanwu tingkat 9 saat ini, sama sekali tidak mampu memahaminya. Kekuatan yang dapat Anda gunakan tidak layak disebutkan sama sekali. Kata Su Jiangsheng sambil mencibir. Siapa yang memberitahumu bahwa aku berada di alam Xuanwu tingkat 9? Lin Bai bertanya sambil mencibir. Apa? Su Jiangsheng terkejut dan melihat kultivasi Lin Bai. Pada saat ini, tingkat kultivasi Lin Bai terungkap, dan dia dipromosikan dari alam Xuanwu tingkat 9 ke alam bela diri bumi tingkat ketiga. Kamu telah menyembunyikan kultivasimu,
Tidak heran kamu dapat dengan mudah membunuh Sang Tian. Seru Su Jiangsheng. Su Jiangsheng dan Li Yunxuan masih bertanya-tanya sebelumnya, bagaimana Lin Bai, prajurit Xuan Wu tingkat 9, bisa membunuh Sang Tian dengan begitu mudah. Pada saat ini, Su Jiangsheng akhirnya mengerti bahwa Lin Bai sudah menjadi prajurit di alam bela diri bumi tingkat ketiga. Ini tidak mungkin. 3 hari yang lalu, ketika Anda berada di rumah harta karun, Anda berada di alam Xuan Wu tingkat 9. Bagaimana Anda bisa menerobos ke alam bela diri bumi tingkat ketiga hanya dalam 3 hari? Su Jiangsheng tampak tidak percaya, seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Dia memandang Lin Bai dengan normal. Kecepatan menerobos alam ini lebih rendah dari milikmu. Entah Anda memiliki semangat bela diri yang melampaui tingkat kaisar, atau Anda memiliki formula sihir yang menantang surga. Lin mendengar spekulasi Su Jiangsheng. Bai An terkejut. Su Jiangsheng memang seorang jenius dari keluarga Su di ibu kota kekaisaran, dia berpengetahuan luas dan bisa menebak semua rahasia Lin Bai dalam sekejap. Benar, semangat bela diri saya adalah semangat bela diri tingkat dewa. Lin Bai tertawa liar. Su Jiangsheng berkata dengan dingin, kentut, jika Anda adalah roh bela diri tingkat dewa, ketika Anda membangkitkan roh bela diri, fenomena aneh akan muncul di seluruh kerajaan Shenwu. Selain itu, saya telah melihat pengalaman pelatihan Anda. Anda terbangun di kota Lingqi dalam hal seni bela diri, itu adalah roh bela diri tingkat kuning kelas 1. Saya tahu, ini adalah teknik 5 elemen hebat. Su Jiangsheng berkata dengan antusias. Jika semangat bela diri Lin Bai adalah tingkat Huang kelas 1, maka terobosan Lin Bai ke alam bela diri bumi tingkat ketiga hanya dalam 3 hari pasti merupakan kekuatan teknik 5 elemen hebat. Teknik 5 elemen hebat. Li Yunxuan juga berspekulasi tentang rahasia Lin Bai. Mendengar Su Jiangsheng mengungkapkan kebenaran, Li Yunxuan menjadi bersemangat dan menatap Lin Bai dengan mata berapi-api. Jika benar bahwa teknik 5 elemen hebat memungkinkan Lin Bai menerobos ke alam bela diri bumi tingkat ketiga hanya dalam 3 hari, maka rangkaian teknik ini cukup untuk menantang surga. Hati Li Yunxuan bergetar hebat, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan. Lihatlah Lin Bai. Ingin tahu? Pergilah ke neraka dan tanyakan pada Raja Neraka. Lin Bai mencibir, tidak mau berbicara omong kosong dengan Su Jiangsheng. Saat Lin Bai dan Su Jiangsheng sedang berbicara, Lin Bai diam-diam telah tiba 100 meter dari Su Jiangsheng. Sekarang dalam jarak sedekat itu, Lin Bai bisa meluncurkan pedang fatal dalam sekejap. Wosh! Energi pedang menghancurkan gunung dan sungai, mengguncang segala arah, dan langsung menuju ke pintu Su Jiangsheng. Su Jiangsheng tampak terkejut, dan ketika dia sadar, dia hendak membengkokkan busurnya dan memasang anak panah untuk melawan Lin Bai. Pedang ini mengenai tubuh Su Jiangsheng beberapa kali, membuat Su Jiangsheng terbang keluar dan menghancurkan lebih dari selusin pohon. Sebelum berhenti, turun. Jiwa bela diri busur gagak emas dihancurkan oleh pedang Lin Bai, berubah menjadi serpihan cahaya keemasan, dan diintegrasikan kembali ke dalam tubuh Su Jiangsheng. Semangat bela dirinya rusak dan dia terluka parah, menyebabkan Su Jiangsheng kehilangan semua kekuatan bertarungnya dalam sekejap. Li Yunxuan, berapa lama kamu akan menunggu sebelum mengambil tindakan? Su Jiangsheng berteriak dengan cemas dan marah kepada Li Yunxuan. Bab 145 Gunung dan Sungai Sunyi selamanya. Su Jiangsheng jatuh ke tanah, berteriak kesakitan. Pedang Lin Bai langsung menghancurkan seluruh tulang dada, hampir mengeluarkan isi perutnya. Li Yunxuan, berapa lama kamu akan menunggu sebelum mengambil tindakan? Su Jiangsheng meraung marah pada saat ini. Hei, Su Jiangsheng, Sang Tian, kamu masih terus membual tentang kejeniusanmu yang tiada taraf di depanku. Aku melihat bahwa kekuatan dan bakat yang kamu tunjukkan hari ini bahkan bukan seorang jenius. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang kejeniusan yang tiada taraf? Sungguh konyol. Li Yunxuan berkata sambil tersenyum masam dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya aku masih perlu mengambil tindakan. Li Yunxuan tersenyum ringan, Lin Bai, jika kamu dapat mengambil salah satu gerakanku, maka aku akan berbalik dan pergi hari ini. Aku tidak akan tinggal lebih lama lagi dan membiarkanmu pergi. Jika Anda tidak dapat menerimanya, serahkan saja seni 5 elemen agung dan saya dapat mengampuni hidup Anda. Anda juga tahu bahwa kami sebenarnya tidak memiliki kebencian yang mendalam. Anda memiliki dendam terhadap keluarga Su dan Sang Tian, aku tahu. Lagi pula, kamu membunuh keturunan langsung keluarga Su dan memenggal kepala istana Changhai Yuntai Lin Zier. Mereka punya alasan ingin melawanmu. Tapi aku tidak punya alasannya. Li Yunxuan berkata sambil tersenyum. Oke, coba saja dan lihat apakah kamu bisa membunuhku dengan satu gerakan, Lin Bai lalu berkata sambil tersenyum. Li Yunxuan tersenyum lembut, tanpa ada niat membunuh di wajahnya. Lin Bai sedikit ketakutan saat melihat Li Yunxuan.
Pria ini selalu tersenyum, bahkan ketika dia sedang membunuh seseorang, dia selalu memiliki senyuman sehangat angin musim semi. Kalau begitu aku akan melakukannya. Li Yunxuan terkekeh. Lin Bai menahan napas dan menatap Li Yunxuan dengan dingin. Teknik pertarungan naga biru. Li Yunxuan menggerakkan tubuhnya dan berubah menjadi bayangan dan menghilang di depan Lin Bai. Mau kemana? Lin Bai terkejut, gerakan Li Yunxuan terlalu cepat, dan keterampilan seni bela dirinya setidaknya melampaui level Xuan. Ketika Li Yunxuan menghilang di depan Lin Bai tiba-tiba merasa dirinya terbungkus dalam udara sedingin es. Mengaum. Garis lampu hijau muncul di sekitar Lin Bai, mengelilingi Lin Bai. Lampu hijau menjadi semakin terang, perlahan-lahan mengembun menjadi bayangan naga sungguhan. Tiba-tiba, pada saat ini, naga hijau yang mendiami Lin Bai meraung keras dan memukul Lin Bai. Pergi. Lin Bai menebas dengan pedangnya dan memukul kepala naga itu. Terjadi tabrakan sengit di antara keduanya. Namun pedang Lin Bai gagal mengusir kepala naga tersebut, malah kepala naga tersebut menghancurkan energi pedang dan mengenai dada Lin Bai. Terjadi ledakan, dan saat Lin Bai tersingkir, ekspresinya menjadi serius. Ekor naga itu mengenai punggung Lin Bai. Cakar naga itu mengenai bahu Lin Bai. Setelah Lin Bai dipukul oleh kepala naga, ekor dan cakar naga itu satu demi satu menghantam tubuh Lin Bai. Pada saat ini, Lin Bai dipukuli begitu keras hingga dia tidak mampu melawan. Apakah ini yang disebut satu gerakan salah dan seluruh permainan hilang? Lin Bai berkata dengan ngeri. Serangan berturut-turut berikutnya adalah karena Lin Bai gagal mengalahkan pemimpin pada langkah pertama, yang menyebabkan Lin Bai mengalami kemunduran satu demi satu. Bunuh. Suara dingin dengan kata, bunuh, datang dari lingkaran naga hijau. Raungan naga mengguncang langit, dan naga hijau itu meraung ke langit dan bumi, menghantam dada Lin Bai dengan kekuatan yang tak terhentikan. Engah. Lin Bai memuntahkan seteguk darah, dan terbang mundur dalam keadaan tercela, menghancurkan lebih dari 50 pohon menjadi beberapa bagian, dan jatuh 1000 meter jauhnya dengan bekas luka di sekujur tubuhnya. Qinglong bubar, dan Li Yunxuan tersenyum tenang lagi. Apakah dia mati? Su Jiangsheng bertanya dengan heran sambil menatap Lin Bai yang jatuh ribuan meter jauhnya. Su Jiangsheng ketakutan dengan kekuatan bertarung yang ditunjukkan oleh Gangda Li Yunxuan. Jika saya baru saja jatuh ke dalam teknik pertarungan naga hijau Li Yunxuan, saya mungkin tidak akan bisa lolos dari kematian, kata Su Jiangsheng dengan ketakutan yang mendalam. Li Yunxuan memandang Lin Bai yang jaraknya ribuan meter dengan senyuman di wajahnya. Aduh, sakit. Lin Bai terjatuh ribuan meter jauhnya, setelah beberapa saat, dia bertepuk tangan, bangkit dari tanah, dan menepuk-nepuk tanah di tubuhnya. Senyuman di wajah Li Yunxuan memudar, dan dia menunjukkan sedikit keterkejutan. Dia melihat semburan cahaya perunggu muncul dari tubuh Lin Bai, dan matanya ngeri, kamu benar-benar berlatih teknik siam. Lin Bai He berjalan mendekat dari sebuah ribuan meter jauhnya dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kamu gagal membunuhku. Hahaha, saudara Lin memang sangat kuat. Tidak hanya dia sangat mahir dalam ilmu pedang, tetapi dia juga sangat ahli dalam seni ilmu pedang. Dia juga memiliki hasil yang luar biasa dalam seni tubuh siam. Saya yakin dan mengucapkan selamat tinggal. Li Yunxuan berkata sambil tersenyum tipis dan menangkupkan tinjunya. Tunggu sebentar. Lin Bai memanggil Li Yunxuan. Li Yunxuan mengerutkan kening dan memandang Lin Bai, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa? Saudara Lin, apakah Anda punya saran lain? Saya mengambil tindakan dari Anda, jadi haruskah Anda mengambil tindakan dari saya? Lin Bai bertanya dengan senyum. Ekspresi Li Yunxuan berubah dan dia berkata sambil tersenyum, mengapa aku harus mengambil tindakan darimu? Perjanjian yang barusan adalah kamu mengambil tindakan dariku. Jika kamu tidak mati, maka aku akan menyerah berjuang demi yang agung. Seni 5 elemen dan pergi. Ya, ini adalah perjanjian yang baru saja dibuat. Perjanjiannya sekarang adalah, Li Yunxuan, jika Anda dapat mengambil salah satu gerakan saya, jika Anda tidak mati, saya akan membiarkan Anda pergi dan mengampuni Anda hidup. Lin Bai berkata sambil tersenyum dingin. Ketika Li Yunxuan mendengar ini, ekspresinya berubah dan menjadi dingin. Lin Bai memandang Li Yunxuan dan tertawa. Lin Bai bukanlah orang yang tidak bisa melawan. Jika langkah Li Yunxuan barusan bukan karena tubuh tempur perunggu Lin Bai menerobos ke level puncaknya pada saat kritis, saya khawatir Lin Bai akan mati. Di tangan Li Yunxuan. Karena Li Yunxuan ingin membunuhnya, Lin Bai umumnya tidak akan berbelas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Oke, aku akan mengambil tindakanmu, kata Li Yunxuan sambil tersenyum. Li Yunxuan tersenyum dan mengeluarkan cangkang kura-kura emas dari tas penyimpanannya, benda ini disebut cangkang penyu Xuan Tian. Terbuat dari cangkang kura-kura berumur 1000 tahun. Ini bisa dianggap sebagai pertahanan kelas 4 yang bagus.
Senjata. Li Yunxuan memindahkan cangkang kura-kura dan memblokirnya di depannya. Kemudian, Li Yunxuan mengeluarkan jimat kuning lainnya dan berkata, jimat ini disebut jimat perisai emas. Jimat ini dapat menahan serangan penuh dari alam bela diri bumi tingkat 9. Cangkang kura-kura, Xuantian dan jimat perisai emas semuanya terungkap di depan Li Yunxuan. Li Yunxuan masih gelisah dan menggunakan ki terkuatnya untuk mengembun menjadi ki yang melindungi tubuh. Cangkang kura-kura Xuantian ada di depan, jimat perisai emas di tengah, dan ki pelindung tubuh di belakang. 3 pertahanan jatuh, membentuk penghalang yang tidak bisa dihancurkan untuk Li Yunxuan. Setelah melakukan semua ini, senyuman muncul lagi di wajah Li Yunxuan. Dia sangat yakin di dalam hatinya bahwa bahkan jika Master Alam Bela Diri Bumi tingkat 9 datang, mustahil untuk menghancurkan ketiga pertahanannya dalam satu. Bergerak. Saudara Lin, saya siap, kata Li Yunxuan sambil tersenyum. Haha, Lin Bai tersenyum dingin dan membuka pedangnya. Li Yunxuan memandang Lin Bai dengan seluruh perhatiannya. Niat pedang. Niat pedang tak kasat mata menyelimuti segala arah, dan setiap tanaman, pohon, bunga, dan batu di hutan berubah menjadi pedang tajam pada saat ini. Teknik pedang Jingfeng, bentuk ke-6, pegunungan dan sungai senyap selamanya. Lin Bai melompat, melayang ke langit dengan pedang, dan menebas dengan marah. Langit berubah warna saat ini, matahari dan bulan menjadi gelap dalam sekejap, dan awan gelap berkumpul di langit. Naga petir mengaum dari awan gelap ke bumi, kilat menyambar, guntur berhembus, angin kencang, dan energi pedang yang luas dan tak terbatas yang menghancurkan gunung dan sungai. Dan turun. Ketika Li Yunxuan melihat pedang itu jatuh, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berkeringat deras. Udara dingin mengalir dari telapak kakinya ke atas dahinya, dan tulang punggungnya terasa dingin, dan seluruh tubuhnya terasa dingin. Basah oleh keringat dingin. Bayangan kematian menyelimuti Li Yunxuan. Sial, apa kamu kuat sekali? Lari! Li Yunxuan berteriak, menggunakan gerakan tercepatnya, berbalik dan lari. Bergerak, angkat adikmu. Li Yunxuan mengutuk dalam hatinya. Ledakan. Pedang yang mengejutkan jatuh, merobek cangkang kura-kura Xuantian yang disusun oleh Li Yunxuan menjadi beberapa bagian. Jimat perisai emas langsung runtuh dan meledak, memusnahkan lebih dari 20 prajurit yang dibawa oleh Li Yunxuan dalam energi pedang dalam sekejap. Kemana kamu bisa lari? Lin Bai bertanya sambil mencibir. Li Yunxuan telah melarikan diri 1000 meter. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa energi pedang sudah ada di depannya. Saudara Lin, harap tenang. Saudara Lin, harap tenang. Tolong selamatkan hidupmu, Saudara Lin, tolong selamatkan hidupmu. Fiuh. Energi pedang melesat melewati tubuh Li Yunxuan, meratakan area dalam jarak 10.000 meter ke tanah. Secara alami, Li Yunxuan juga berubah menjadi ketiadaan dalam energi pedang, tidak meninggalkan sedikit pun busa daging. Lin Bai mendarat di tanah dan memandangi hutan lebat dalam jarak 10.000 meter di depannya, yang rata dengan tanah. Dunia sunyi saat ini, dan burung serta hewan tidak dapat bersuara. Gunung dan sungai selamanya sunyi. Pedang ini tidak menghina 4 kata ini. Su Jiangsheng terluka parah dan menatap pedang Lin Bai dalam keheningan yang tertegun. Su Jiangsheng sangat ketakutan hingga dia kehilangan kemampuan untuk berbicara. Bab 146 Pedang Mengejutkan. Setelah membunuh Li Yunxuan dengan satu pedang, Lin Bai berbalik untuk melihat Su Jiangsheng yang setengah mati. Apakah kamu tidak akan memohon belas kasihan? Lin Bai memandang Su Jiangsheng sambil tersenyum dan bertanya. Su Jiangsheng menatap Lin Bai dan tertawa keras, haha, tidak perlu. Saya juga tahu bahwa itu tidak perlu. Selama seorang pembudidaya pedang menghunus pedangnya, dia harus membunuh lawan sebelum dia dapat mencabut pedangnya. Saya lupa bahwa ayahku membuatku mengingat sebuah kalimat seumur hidupku, jangan pernah memaksa pendekar pedang untuk menghunus pedang. Su Jiangsheng memandang Lin Bai dengan senyum masam dan berkata dengan senyum sedih. Jangan pernah memaksa seorang pendekar pedang untuk menghunus pedang. Ayahmu benar, kata Lin Bai sambil tersenyum tipis. Lin Bai, Li Yunxuan izinkan saya melihat pengalaman pelatihan Anda. Hanya dalam setengah tahun, Anda telah mencapai level setinggi itu sehingga Anda telah melampaui semua prajurit di kerajaan Shenwu. Dalam waktu kurang dari setahun, Anda pasti akan diundang oleh Miracle Ridge untuk bergabung dengan Miracle Ridge. Selama Anda bergabung dengan Miracle Ridge, Anda akan berenang keluar dari rawa kecil kerajaan Shenwu seperti ikan kecil, mengikuti sungai kecil Miracle Ridge, dan berenang ke lautan luas dunia bela diri. Dunia seni. Di antara mereka, Su Jiangsheng berkata sambil tersenyum, tetapi sebelum itu, Anda harus terlebih dahulu berurusan dengan 3 keluarga kaya utama dan istana Changhai Yuntai. Haha, Anda sekarang telah menyinggung semua kekuatan teratas di Shenwu. Ini adalah bencana. Jika Anda selamat, Anda akan makmur.
Jika Anda tidak dapat bertahan, Anda tidak akan pernah pulih. Kata Su Jiangsheng sambil tersenyum. Selamat tinggal, Lin Bai, aku akan datang untuk menyelesaikan masalah denganmu di kehidupan selanjutnya. Mata Su Jiangsheng tajam, dan semburan api membakar seluruh tubuhnya. Sesaat, tubuh Su Jiangsheng terbakar menjadi sepotong hitam. Batu bara. Hari ini, Su Jiangsheng terlalu mati untuk mati. Lin Bai berjalan mendekat, memeriksa, dan setelah memastikan bahwa Su Jiangsheng telah mati, dia menyimpan tas penyimpanan Su Jiangsheng. Kemudian Lin Bai keluar dan menyimpan barang-barang milik semua prajurit yang tewas di bawah pedang Lin Bai, termasuk Li Yunxuan dan Sang Tian. Ambil semua tasnya. Lin Bai teringat bahwa ketiga prajurit dari keluarga dewa kekayaan ini datang ke kota Hanshan untuk membeli jue 5 elemen agung dengan sejumlah besar batu spiritual. Maka batu roh ini seharusnya masih ada di tas penyimpanannya saat ini. Setelah membersihkan medan perang, Lin Bai berbalik dan berjalan keluar hutan, dengan cepat menghilang di jalan. 7 hari kemudian, Lin Bai kembali ke Sekte Pedang Roh, berdebu dan berdebu. Tapi Lin Bai tidak mengetahuinya setelah dia meninggalkan hutan. Bai Xiao Xiao dan Bai Ziyuan datang ke hutan ini satu demi satu. Kakak, kita terlambat, Lin Bai telah dibunuh oleh mereka. Lin Bai melihat kekacauan di hutan, terutama reruntuhan 10.000 meter, yang membuat Bai Ziyuan merasa ketakutan. Sekilas, Bai Xiao Xiao melihat hamparan tanah yang luas ini sepertinya telah diratakan oleh pedang seseorang. Ilmu pedang yang menakutkan. Bai Xiao Xiao berkata dengan dingin, melihat ke tanah datar yang jaraknya ribuan meter. Ziyuan, jangan khawatir, bukan Lin Bai yang dibunuh oleh mereka, melainkan Lin Bai yang membunuh mereka semua. Bai Xiao Xiao berjalan ke tubuh dingin Su Jiangsheng, meliriknya, dan berkata dengan ringan. Apa, saudari, maksudmu Lin Bai membunuh Li Yunxuan, Sang Tian dan Su Jiangsheng? Mereka semua berada di alam bela diri bumi tingkat kelima. Lin Bai hanya berada di alam Xuanwu tingkat 9. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Ada apa dengan Lin Bai? Mungkin dia bisa melintasi 6 alam dan membunuh orang. Bai Ziyuan menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka pasti telah membunuh Lin Bai, dan kemudian karena distribusi rampasan yang tidak merata, mereka bertiga saling membunuh. Bai Ziyuan menyimpulkan bahwa Lin Bai telah mati di tangan Li Yunxuan, Sang Tian dan Su Jiangsheng. Kemudian ketiga orang itu mendapatkan 5 elemen agung jue, tetapi tidak ada yang mau berbagi harta itu dengan orang lain, jadi mereka memulai perkelahian. Kebetulan hanya mayat Su Jiangsheng dan Sang Tian yang ditemukan di sini, tetapi tidak milik Li Yunxuan. Inilah yang ditebak Bai Ziyuan. Bai Xiao Xiao sama sekali mengabaikan kata-kata Bai Ziyuan. Melihat ke tanah kosong yang telah diratakan oleh pedang, dia berkata dengan mata terkejut, ya, jika memang Lin Bai yang membunuh mereka semua, maka Lin Bai lah yang membunuh mereka. Semua, betapa kuatnya itu. Melihat tanah terpencil yang diratakan oleh pedang, sebuah gambaran secara tidak sengaja muncul di benak Bai Xiao Xiao. Seorang pria melompat ke udara, niat pedang yang tak terbatas meraung, dan badai melanda seluruh dunia. Pada saat ini, semuanya sunyi. Semua makhluk hidup gemetar, dan dia menebas dengan pedangnya, seperti dewa pedang yang turun ke bumi, meratakan semua makhluk hidup dan pepohonan dalam jarak 10.000 mil dengan satu serangan. Pedang yang menakutkan. Pedang ini sebenarnya mengandung maksud pedang. Bas. Bai Xiao Xiao melihat kehancuran yang luas ini, dan masih ada sisa niat pedang Lin Bai yang belum hilang. Menerima dampak dari niat pedang, kekuatan yang kuat meledak dari tubuh Bai Xiao Xiao, membuat layang-layang kertas putih di sampingnya terbang menjauh. Aduh, kakak, apa yang kamu lakukan? Bai Ziyuan terlempar lebih dari 10 meter dan mendarat di pantatnya, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Bai Ziyuan bangkit dari tanah dan melihat Bai Xiao Xiao memasuki kondisi halus, kemudian tubuh Bai Xiao Xiao tanpa sadar memancarkan kekuatan kemauan. Kakak, dia, kakak tiba-tiba menyadari keinginan seni bela diri. Bai Ziyuan berkata dengan kaget, mengamati secara detail, Bai Ziyuan berjingkat di sekitar Bai Xiao Xiao. Sekarang Bai Xiao Xiao memahami kehendak langit dan bumi. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Dia tidak boleh diganggu, jika tidak, kesempatan ini akan sia-sia. Setengah jam kemudian, Bai Xiao Xiao keluar dari keadaan halus, dan aura yang menguasai langit dan bumi di sekujur tubuhnya perlahan memasuki tubuhnya. Bai Ziyuan berseru kaget, kakak, apakah kamu sudah memahami keinginan seni bela diri? Bai Xiao Xiao mengangguk karena terkejut, iya. Wow, selamat, saudari, Lin Bai menunjukkan padaku keinginan pedang sebelumnya, tapi aku tidak pandai dalam ilmu pedang. Aku telah secara tidak sadar memahaminya selama setengah jam, tapi aku masih belum bisa memahami keinginan seni bela diri. Kakakku sangat pandai memahami keinginan seni bela diri dengan begitu cepat.
Bai Ziyuan berkata kepada Bai Xiao Xiao dengan rasa iri dan selamat. Lin Bai, apakah dia juga memiliki kemauan seni bela diri? Bai Xiao Xiao bertanya. Ya, dia juga menunjukkan kepada kita bahwa dia sangat kuat. Bai Ziyuan sangat takut dengan niat pedang Lin Bai saat ini. Sepertinya Lin Bai benar-benar membunuh mereka. Bai Xiao Xiao sekarang pada dasarnya yakin bahwa Lin Bai lah yang membunuh Li Yunxuan dan yang lainnya, dan pedang mengejutkan yang menyapu ribuan meter gunung dan sungai ini juga dibuat oleh Lin Bai. Ayo pergi, Ziyuan, kita akan bertemu di ibu kota kekaisaran. Lin Bai akan baik-baik saja. Bai Xiao Xiao menarik napas dalam-dalam. Pada saat ini, dia tidak lagi berpikir untuk menjadi musuh Lin Bai. Benarkah, kakak? Bai Ziyuan bertanya dengan gembira. Yah, Ziyuan, kita perlu lebih banyak berhubungan dengan orang ini di masa depan. Penampilannya mungkin merusak struktur kekuatan kerajaan Shenwu saat ini, kata Bai Xiao Xiao ringan. Kedua saudara perempuan itu, berbicara dan tertawa sepanjang jalan, meninggalkan hutan dan menuju ibu kota kekaisaran. Suatu hari kemudian, hujan mulai turun ringan di hutan. Tetesan air hujan jatuh dari langit dan menerpa tubuh Su Jiangsheng dan Sang Tian di hutan. Klik, guntur menyambar. Potongan batu bara hitam tiba-tiba retak, dan dengan suara ledakan, batu bara hitam itu meledak, menampakkan seorang pria telanjang. Orang ini jelas adalah Su Jiangsheng. Su Jiangsheng, yang telah meninggal selama 8 hari 8 malam, tiba-tiba hidup kembali. Ahem. Wajah Su Jiangsheng penuh ketakutan, dan dia melihat sekeliling dengan sepasang mata panik. Kemudian senyum gembira muncul di wajahnya. Lin Bai, aku berkata bahwa aku akan datang kepadamu untuk menyelesaikan rekening di masa depan. Hidup. Sekarang, aku akan segera datang. Bab 147 menghitung rampasan. Setelah meninggalkan kota Hanshan, Lin Bai kembali ke Sekte Lingjian tanpa istirahat. Sangat berbahaya untuk keluar kali ini, tetapi imbalannya juga sangat kaya. Lin Bai duduk di kamarnya dan membuka lebih dari 20 tas penyimpanan di tangannya. 23 tas penyimpanan berasal dari sekelompok prajurit alam bela diri bumi tingkat pertama dan kedua yang dibawa oleh Li Yunxuan. Tak satu pun dari keluarga mereka yang kaya. Selain puluhan ribu batu spiritual, ada beberapa ramuan rusak, tidak ada lagi. Lin Bai mengeluarkan batu roh dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya. Berikutnya adalah tas penyimpanan Dayu. Para prajurit dari 3 keluarga dewa kekayaan utama pasti sangat kaya. Tas penyimpanan Sang Tian. Lin Bai mengeluarkan tas penyimpanan Qian dengan sulaman di atasnya. Kata Sang melambangkan identitas keluarga Sang, 3 keluarga kekayaan utama kerajaan Shenwu. Hei, batu roh ini hampir membutakanku. Lin Bai membuka tas penyimpanan Sang Tian, dan cahaya warna-warni dari batu roh keluar darinya, membuat Lin Bai berteriak kegirangan. Jika dihitung dari batu spiritual di tas penyimpanan Sang Tian, totalnya ada 30 juta batu spiritual. Lin Bai teringat ketika Sang Tian merebut 5 elemen agung Jue di pelelangan rumah harta karun, harga akhir yang dikutip adalah 29 juta batu spiritual, tetapi kenyataannya Sang Tian membawa 30 juta batu spiritual asli dari rumah harta karun. Keluarlah dari rumah. Lin Bai dengan senang hati memasukkan 30 juta batu roh ke dalam tas penyimpanannya dan terus menggali tas penyimpanan Sang Tian. Ramuan. Lin Bai mengeluarkan banyak botol dan toples, semuanya adalah ramuan yang dibeli oleh Sang Tian. Namun, Lin Bai mengambilnya dan melihatnya dengan hati-hati. Bagi Lin Bai, ramuan ini sekarang sangat kuat. Sayang sekali, bisa diabaikan. Terlebih lagi, terobosan Lin Bai saat ini terutama bergantung pada darah iblis dan meminum obat mujarab. Jika obat tersebut bukan obat mujarab berkualitas tinggi, efeknya tidak akan terlalu cepat. Saya ingin tahu apakah ada benda spiritual 5 elemen berkualitas tinggi di tas penyimpanan mereka. Jika demikian, saya dapat mengembangkan pusaran air spiritual. Sekarang dia telah kembali ke sekte, Lin Bai masih ingin mengembangkan pusaran air spiritual. Ayo, untuk mempraktikkan pusaran air spiritual 5 elemen, Anda perlu menggunakan objek spiritual 5 elemen terbaik. Setelah pusaran air spiritual terkondensasi, tanpa energi spiritual atribut besar dalam objek spiritual untuk mengisinya kembali, pusaran air spiritual akan runtuh dalam waktu kurang dari 1/4 dari 1 jam. 9 pemotongan pedang surgawi, ilmu pedang dan seni bela diri tingkat bumi kelas 1. Lin Bai mengeluarkan seni bela diri dasar dari tas penyimpanan Sang Tian. Ini semua adalah seni bela diri yang dipraktikkan oleh Sang Tian. Namun di antara seni bela diri ini, hanya 9 pedang-pedang surgawi, tingkat prefektur kelas 1 yang diminati Lin Bai. Lin Bai membubarkan yang lain. Sayang sekali saya tidak tahu cara menggunakan ilmu pedang. Seni bela diri ini tidak berguna bagi saya. Lupakan saja, ini adalah buku seni bela diri.
Jika Anda menjualnya, nilainya akan jutaan batu spiritual. Lin Bai juga tidak mempermasalahkannya, semua disimpan di tas penyimpanan. Selain itu, Lin Bai juga mengeluarkan beberapa biji dan ramuan langka dari tas penyimpanan Sang Tian dan memasukkannya ke dalam tas penyimpanannya sendiri, lalu membuang tas penyimpanan Sang Tian. Tas penyimpanan Su Jiangsheng. Di dalam tas penyimpanan Su Jiangsheng, Lin Bai mendapat 35 juta batu spiritual. Ketika Su Jiangsheng menawar rumah harta karun itu, Li Yunxuan langsung mengutip harga 40 juta, dan dia menyerah. Saat ini, sepertinya Su Jiangsheng memang kalah bersaing dengan Li Yunxuan. Selain 35 juta batu spiritual tersebut, ada juga busur dan anak panah. Busur matahari terbit, senjata spiritual kelas 4. Lin Bai mengeluarkan busur dan anak panah. Ini adalah busur dan anak panah yang digunakan oleh Su Jiangsheng ketika dia bertarung dengan Lin Bai. Itu adalah senjata spiritual kelas 4, dan kekuatannya dianggap sebagai yang tertinggi di antara senjata spiritual kelas 4. Menyingkirkan busur dan anak panah, Lin Bai terus mengeluarkan tas penyimpanan Li Yunxuan. 45 juta batu roh, Li Yunxuan memang kepala muda keluarga Li. Keluarganya jauh lebih kaya daripada Su Jiangsheng dan Sang Tian. Lin Bai tersenyum bahagia dan memasukkan semua batu roh ke dalam tas penyimpanannya. Teknik pertarungan naga biru. Lin Bai mengeluarkan buku seni bela diri, yang merupakan seni bela diri yang digunakan Li Yunxuan saat dia bertarung dengan Lin Bai. Ketika rangkaian seni bela diri ini digunakan, ia akan menjerat lawan dan berubah menjadi naga hijau. Selama lawan menunjukkan kekurangannya, teknik pertarungan King Long dapat memanfaatkan kekurangan tersebut dan menghajar lawan sampai mati. Faktanya, hal ini juga terjadi. Jika Lin Bai tidak memiliki tubuh tempur perunggu, dia mungkin sudah mati di bawah teknik pertarungan naga Azure. Ternyata itu adalah seni bela diri tingkat bumi kelas 2. Pantas saja ia memiliki kekuatan yang begitu kuat. Lin Bai melihat pertarungan King Long beberapa kali, lalu kehilangan minat dan melemparkan seni bela diri tersebut ke dalam tas penyimpanan dan mengabaikannya. Lin Bai memiliki teknik pedang Jingfeng tingkat bumi tingkat 9, dan tidak terlalu tertarik pada seni bela diri tingkat bumi tingkat 2 ini. Mengapa ketiga orang ini tidak memiliki benda spiritual 5 elemen berkualitas tinggi di tas penyimpanan mereka? Tidak ada teknik tubuh di atas tingkat lokal. Tampaknya gerakan dan seni bela diri sangat langka di dunia seni bela diri ini. Li Yunxuan, Sang Tian gerakan tubuh dan seni bela diri yang dipraktikkan oleh Su Jiangsheng semuanya berada di tingkat Suan tingkat 9, yang merupakan tingkat yang sama dengan langkah kilin. Lin Bai menggelengkan kepalanya. Selain mendapatkan sejumlah besar spiritual batu di tas penyimpanan mereka bertiga, Lin Bai sangat puas. Dia tidak menemukan 5 elemen benda spiritual terbaik dan seni bela diri fisik, yang membuat Lin Bai sedikit kecewa. Lupakan saja, mendapatkan lebih dari 100 juta batu roh dapat dianggap sebagai perjalanan yang berharga. Lin Bai tersenyum. Setelah mengumpulkan piala, dia menemukan tempat di gunung belakang sekte Lingjian dan membuang semua tas penyimpanannya. Setelah kembali, Lin Bai berlatih selama 7 hari berikutnya, menstabilkan wilayahnya di alam bela diri bumi tingkat ketiga. Sudah waktunya pergi ke aula misi untuk menyerahkan misi. Keesokan paginya, Lin Bai mengenakan pakaian bersih, mendapatkan kembali kekuatannya, dan berjalan ke aula misi dengan penuh energi. Aula misi tetap semarak seperti biasanya. Lin Bai, kamu kembali. Penatua Zhang, yang telah ditugaskan oleh Lin Bai sebelumnya, memandang Lin Bai dengan heran dan berkata, "Ya, tetua, saya kembali," jawab Lin Bai sambil tersenyum. Penatua Zhang sangat gembira. Identitas Lin Bai sangat istimewa. Sekarang paviliun Penatua yang dipimpin oleh Penatua kedua sangat menghargai Lin Bai. Penatua Zhang tidak ingin menyinggung perasaan Lin Bai, jadi ketika dia memberi tugas kepada Lin Bai, dia pernah berkata, jika Lin Bai merasa terlalu sulit, dia dapat mengubah tugasnya. Penatua Zhang bertanya dengan penuh semangat, bagaimana misinya? Tidak masalah jika Anda belum menyelesaikannya. Bagaimanapun, misi ini adalah misi bintang 4. Untuk kultivasi Anda di alam Suanwu tingkat 9. Hei, ranah kultivasimu telah menembus. Saat dia berbicara, Zhang Penatua terkejut menemukan bahwa tingkat kultivasi Lin Bai telah mencapai tingkat ketiga dari alam bela diri bumi, dan dia langsung merasa ngeri. Sudah berapa hari? Dalam waktu sekitar 1 bulan, Lin Bai benar-benar menerobos dari alam Suanwu tingkat 9 ke alam bela diri bumi tingkat ketiga. Bahkan Su Chang, yang saat ini masuk dalam daftar jenius Senwu, tidak dapat mencapai terobosan yang menantang surga. Itu hanya keberuntungan, kata Lin Bai dengan tenang. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk dari pintu aula misi, Su yang lebih tualah yang sebelumnya mempersulit Lin Bai di aula misi.
Penatua Su memandang Lin Bai dengan heran dan mencibir, "Oh, bukankah ini anggota terkenal nomor satu dari sekte luar sekte Lingjian kita? Misinya belum selesai." Dia kembali dengan malu. Dia awalnya memberi Lin Bai, Aries City, misi bintang 4 ini bertanggung jawab atas Penatua Su. Penatua Su sangat yakin bahwa dengan budidaya Lin Bai di alam Xuanwu tingkat 9, dia tidak dapat menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, sekarang dia melihat Lin Bai kembali ke aula misi, Penatua Su menyimpulkan bahwa Lin Bai belum menyelesaikan misinya dan mulai mengejeknya secara langsung. Mendengar suara Penatua Su sangat kasar dan membuat Lin Bai merasa bosan, orang ini seperti lalat. Kamu pecundang. Dia bahkan tidak bisa menyelesaikan misi bintang 4. Lupakan saja, Penatua Zhang. Mari kita berikan misi bintang 1 kepada orang pertama di sekte luar kita. Dia cocok untuk tahap ini, hahaha. Penatua Su. Dia tertawa, tawanya penuh ejekan dan penghinaan. Apakah matamu melihat bahwa aku gagal menyelesaikan tugas? Lin Bai bertanya sambil mencibir. Haha, aku masih ingin berdalih. Jika kamu benar-benar menyelesaikan misinya, keluarkan gulungan misi dan token misi kota Aries. Penatua Su sangat yakin bahwa tidak mungkin mendapatkan gulungan dan token misi itu. Dia yakin Lin Bai tidak bisa menyelesaikan tugas ini. Bentak. Lin Bai mengeluarkan gulungan dan token misi dan meletakkannya di atas meja. Bab 148 hadiah dengan harga setinggi langit. Bentak. Lin Bai mengeluarkan gulungan misi dan token misi dan menamparnya di atas meja. Gulungan misi adalah voucher Lin Bai untuk menerima misi di aula misi. Token misi adalah sertifikat misi yang diberikan kepada Lin Bai oleh penguasa kota Aries setelah Lin Bai menyelesaikan misinya. Prajurit menyelesaikan misi hanya setelah kembali ke aula misi dengan gulungan misi dan voucher misi untuk misi alternatif. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas apa ini. Lin Bai memelototi Penatua Su sambil mencibir dan menunjuk pada gulungan misi dan token misi. Penatua Su dan Penatua Zhang saling memandang. Penatua Zhang, periksa dengan cermat untuk melihat apakah ini adalah gulungan misi dan token misi dari kota Aries. Saya curiga orang pertama kita dari sekte luar secara acak menemukan token dan kembali untuk menyampaikan misi. Penatua Su melirik ke arah tokennya. Setelah kartunya, dia berkata sambil mencibir. Penatua Su tersenyum di dalam hatinya, bagaimana mungkin seorang pejuang di alam Xuanwu tingkat 9 membunuh seorang master di alam bela diri bumi tingkat pertama. Lin Bai ini pasti tidak dapat menyelesaikan tugasnya dan baru saja menemukan yang serupa token dan kembali untuk menebusnya. Lihat aku akan mengeksposmu di tempat dan membuatmu kehilangan muka. Ketika Lin Bai mendengar apa yang dikatakan Penatua Su, dia mengabaikannya. Emas asli tidak takut api. Token misi ini diberikan kepadanya oleh penguasa kota Aries. Penatua Zhang memeriksanya dengan hati-hati dan berkata dengan penuh semangat, ini memang gulungan misi dan tanda misi kota Aries. Lin Bai, Anda luar biasa. Anda telah menyelesaikan misi bintang 4 di alam Xuanwu tingkat 9. Lihat, Lingjian kami sekte akan memiliki kejeniusan lain yang tak tertandingi dalam waktu dekat. Penatua Zhang tersenyum tulus pada Lin Bai. Terima kasih atas pujiannya, tetua. Lin Bai tersenyum. Ini tidak mungkin. Bagaimana Lin Bai bisa menyelesaikan misi kota Aries? Penatua Zhang, Anda pastilah orang yang menutupi Lin Bai. Setelah mendengar ini, Penatua Su berkata kepada Penatua Zhang dengan tidak percaya. Apa yang dikatakan Penatua Su terlalu gegabah. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat memeriksanya sendiri. Penatua Zhang marah. Dia bekerja dengan sungguh-sungguh untuk sekte Lingjian dan tidak pernah melindungi prajurit manapun. Sekarang Penatua Su mengatakan ini, Penatua Zhang menjadi marah dan menanggapi dengan dingin. Saya akan datang dan melihat. Penatua Su berjalan dengan tidak percaya, menyebarkan gulungan misi dan token misi, dan setelah membandingkannya secara mendetail, dia berkata dengan terkejut, itu benar-benar token untuk misi kota Aries. Penatua Su melihatnya, dia mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Anda hanya berada di alam Xuanwu tingkat 9. Bagaimana Anda bisa membunuh Zheng Liang? Dia adalah penguasa alam bela diri bumi. Terobosan dia telah mencapai alam bela diri bumi, dan dia juga telah menerobos ke alam bela diri bumi tingkat ketiga. Penatua Su melihat lebih dekat, dan terkejut menemukan bahwa Lin Bai telah menerobos ke alam bela diri bumi. Tingkat ketiga dari alam bela diri bumi. Penatua Zhang berkata dengan marah, Penatua Su, apa lagi yang harus Anda katakan sekarang? Sebagai seorang penatua, seorang murid telah melampaui pangkatnya dan menyelesaikan tugas. Anda tidak hanya tidak memberi selamat kepadanya, tetapi Anda juga menggunakan kata-kata yang buruk. Anda benar-benar mengambil posisi sebagai tetua dari sekte Lingjian. Penatua Su tampak malu dan menatap Lin Bai dengan marah.
Aku ingin membuat Lin Bai kehilangan muka, tapi aku tidak menyangka dia akan diinjak oleh Lin Bai sekarang. Lin Bai, jangan bangga. Jangan lupa apa yang kamu katakan. Dalam waktu 3 bulan, kamu akan menerima tantangan dari semua pejuang alam bela diri bumi dari Sekte Lingjian di tebing tanpa jalan kembali. Tidak peduli apapun yang terjadi, saya tidak percaya Anda dapat menerobos ke alam bela diri bumi tingkat ke-9 dalam waktu 2 bulan. Setelah 3 bulan, jika Anda tidak muncul di tebing tanpa kembali, saya secara pribadi akan menangkap Anda dan melawan Anda. Patahkan kedua kakinya dan lemparkan ke pintu aliansi ilahi. Kata Penatua Su dingin, menatap Lin Bai. Penatua Bulao Su khawatir meskipun tingkat kultivasi Lin tidak tinggi, dia tetap menepati janjinya. Dalam 3 bulan, saya pasti akan menunggu semua master seni bela diri dari Sekte Lingjian di tebing tanpa kembali. Ayo tantangan, Lin Bai berkata sambil mencibir. Kalau begitu tunggu saja sampai mati, Penatua Su mengertakkan gigi dan menatap Lin Bai, lalu pergi. Setelah Penatua Zhang melihat Penatua Su pergi, dia berkata kepada Lin Bai dengan serius, Lin Bai, kamu terlalu ceroboh. Ada banyak master di bidang seni bela diri dari sekte dalam Sekte Lingjian. Bahkan jika kekuatan bertarungmu tak tertandingi dalam 3 bulan, mereka bisa mengalahkanmu dengan pertarungan roda. Sekarang semua Master Liga Dewa di daftar 100 teratas sekte dalam telah berbicara kepada dunia luar. Dalam 3 bulan, mereka akan pergi ke tebing yang tidak bisa kembali lagi menantangmu. Sekte dalam. Para Master dalam daftar 100 teratas, yang memiliki tingkat budidaya terendah semuanya berada di alam bela diri bumi tingkat 8. Kamu jauh dari lawan mereka. Dengarkan aku. Keluarlah dan bersembunyi. Aliansi ilahi sangat kuat, jangan melawan mereka dengan paksa. Penatua Zhang benar-benar memikirkan Lin Bai dan membujuknya dengan tulus. Terima kasih kakak sudah mengingatkanku. Aku akan memperhatikannya, tapi apa yang aku katakan tidak akan berubah. Lagi pula, masih ada 2 bulan lagi sebelum periode 3 bulan. Ini masih awal, jadi kenapa kamu mau? Banyak berpikir. Lin Bai Feng tersenyum ringan, seolah dia tidak peduli dengan pertarungan hidup dan mati 3 bulan kemudian. Elder, karena saya telah menyelesaikan misi saya, haruskah Anda mengatur agar saya memasuki gerbang dalam? Lin Bai bertanya sambil tersenyum. Oke, tunggu sebentar, dan saya akan memberi Anda token identitas dan pakaian para murid dalam. Setelah berbicara, Penatua Zhang berjalan ke aula dalam sebentar dan mengeluarkan beberapa set pakaian dan token identitas. Murid luar dari Sekte Lingjian mengenakan jubah putih seragam. Pakaian murid dalam adalah satu set pakaian putih dan biru, ketika Anda memakainya, orang lain secara alami akan tahu bahwa Anda adalah murid dalam dari Sekte Pedang Roh. Setelah menyerahkan semua pakaian dan token kepada Lin Bai, Penatua Zhang berkata, Lin Bai, kamu sekarang telah menjadi prajurit Sekte dalam. Kamu dapat pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih. Selama kamu mampu membeli batu spiritual, kamu bisa gunakanlah. Budidaya pedang spiritual dari Sekte Pedang Spiritual. Di bawah gerbang gunung Sekte Pedang Spiritual, terdapat pembuluh darah spiritual, yang merupakan fondasi pendirian Sekte Pedang Spiritual. Saat itu, pemimpin generasi pertama dari Sekte Lingjian membangun ruang pelatihan di atas pembuluh darah spiritual, yang dapat mempercepat penyerapan energi spiritual di pembuluh darah spiritual. Konon energi spiritual di ruang latihan 3 kali lipat energi spiritual di luar, 1 hari latihan setara dengan 3 hari latihan di luar. Terima kasih, Tetua, atas tipnya. Saya akan pergi ke ruang pelatihan, kata Lin Bai sambil terkekeh. Ngomong-ngomong, Penatua Zhang, saya ingin tahu apakah aula misi kita dapat memiliki misi untuk objek spiritual 5 elemen berkualitas tinggi. Lin Bai ingin pergi, tetapi tiba-tiba bertanya lagi. Jika Lin Bai ingin berlatih teknik 5 elemen hebat sekarang, dia harus terlebih dahulu menemukan objek spiritual terbaik. Tidak, akan mudah untuk menemukan objek spiritual 5 elemen dengan atribut terbaik di Miracle Reach, tetapi di kerajaan Shenwu kita, akan menjadi berkah besar untuk menemukan objek spiritual 5 elemen dengan atribut terbaik. Penatua Zhang He menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, apa yang harus kita lakukan? Lin Bai berkata dengan sedikit depresi. Pasti akan ada objek spiritual 5 elemen dengan atribut terbaik di Miracle Reach, tetapi untuk pergi ke Miracle Reach, Anda harus memiliki tingkat budidaya alam pil ilahi, dan Lin Bai hanya berada di alam bela diri bumi tingkat ketiga. Yang masih 10 tahun jauhnya dari alam pil ilahi 18.000 mil jauhnya. Apakah kita harus menunggu sampai kita pergi ke Miracle Reach untuk berlatih teknik 5 elemen hebat? Lin Bai memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Jika dia pergi ke Miracle Reach dan mulai berlatih seni 5 elemen hebat, dia harus memadatkan pusaran spiritual terlebih dahulu dan kemudian ramuan ilahi.
Ini akan membuang banyak waktu Lin Bai. Lebih baik mengolah 5 pusaran air spiritual di bawah alam ramuan ilahi. Saya tidak percaya. Di kerajaan Shenwu yang begitu besar, hanya ada sedikit benda spiritual berkualitas tinggi yang cocok untuk berlatih seni 5 elemen agung. Penatu Azang, tolong bantu saya mengirimkan tugas. Tugasnya mengatakan, beli emas, kayu, air, api, tanah, 5 jenis ramuan kelas atas dengan 5 atribut. Usia ramuan tidak boleh kurang dari 10.000 tahun, dan masing-masing jenis memiliki 10 juta batu spiritual. Jika Anda dapat memberikan keberadaan ramuan terbaik, dan setelah saya mendapatkan ramuan terbaik, saya juga bersedia membayar 1 juta batu roh sebagai hadiah. Eliksir juga sejenis benda spiritual, dan ini relatif populer di dunia seni bela diri. Jadi seharusnya tidak sulit untuk menemukannya. Obat mujarab 10.000 tahun seharusnya memiliki kekuatan yang cukup untuk memungkinkan Lin Bai memadatkan pusaran air spiritual. Obat mujarab 10.000 tahun. Desis, Penatu Azang menarik napas dalam-dalam setelah mendengar ini. 10 juta batu roh, desis. Penatu Azang menarik napas lagi ketika dia mendengar bahwa Lin Bai ingin menghabiskan 10 juta batu roh. 10 juta batu roh, bahkan master di alam Tianwu seperti Penatu Azang, mungkin tidak bisa mendapatkan semuanya sekaligus. Ini mungkin hadiah tertinggi yang pernah ditawarkan Aula Misi, kata Penatu Azang sambil tersenyum. Jika tempat asalnya muncul kembali, mungkin 1 atau 2 ramuan 10.000 tahun masih bisa ditemukan, namun di kerajaan Shenwu, jika ingin mencari ramuan 10.000 tahun, niscaya Anda akan mencari jarum di tumpukan jerami. Oke, saya akan melepaskan misinya untuk Anda, tetapi Lin Bai, saya juga ingin mengingatkan Anda bahwa menemukan ramuan berusia 10 tahun di kerajaan Shenwu dan bahkan di negara sekitarnya hanyalah sebuah mimpi, kata Penatu Azang dengan senyum masam. Dalam pandangan Penatu Azang, tidak ada perbedaan besar antara dilepaskan atau tidaknya tugas ini, lagi pula, kerajaan Shenwu tidak dapat menemukan ramuan 10.000 tahun sama sekali. Hei, ayo kita coba keberuntungan kita. Lin Bai juga tahu bahwa ini sangat sulit, tapi dia masih berkata dengan sedikit keberuntungan. Hanya ada satu perbedaan kata antara ramuan 1000 tahun dan ramuan 10.000 tahun, tetapi perbedaan antara satu kata dan perbedaan sekecil apapun bisa menghasilkan ribuan mil. Obat mujarab berumur 1000 tahun paling banyak berharga puluhan ribu batu spiritual. Namun ramuan berusia 1000 tahun bisa dikatakan tidak memiliki nilai pasar di 700 kerajaan di Timur Lingdong kecuali punggung Bukit Senji. Lin Bai hanya bisa mengambil kesempatan dan mencoba peruntungannya untuk melihat apakah dia bisa menemukan ramuan berumur 10 tahun. Bab 149 Ruang Pelatihan. Meninggalkan aula misi, Lin Bai berjalan lurus menuju pintu bagian dalam ruang pelatihan. Sepanjang jalan, para prajurit Sekte Pedang Roh yang datang dan pergi semuanya membicarakan topik yang sama. Anda telah mendengar bahwa 3 keturunan langsung dari 3 keluarga kaya raya meninggal dalam semalam, dan 2 di antaranya adalah kepala muda keluarga Li di kota Guangling dan kepala muda keluarga Su di ibu kota kekaisaran. Saya mendengarnya, konon. Li keluarga Su, keluarga Sang, dan keluarga Sang sangat marah ketika menerima kabar bahwa keturunan mereka telah meninggal. Mereka mengeluarkan hadiah setinggi langit untuk menemukan pembunuhnya. Hadiah setinggi langit, berapa banyak batu spiritual? Harga yang ditawarkan oleh keluarga Li adalah 50 juta batu spiritual. Harga yang ditawarkan oleh keluarga Su di ibu kota kekaisaran adalah 80 juta batu roh, sedangkan harga yang ditawarkan oleh keluarga Sang adalah 10 juta batu roh batu. Ya, Tuhan, 140 juta batu roh. Cek, jika saya dapat menemukan orang ini, alangkah kerennya mendapatkan 140 juta batu spiritual. Saya masih berlatih sial. Saya menemukan kota, menyumbangkan tuan kota, besarkan beberapa selir, dan hidup bahagia. Hahaha, hanya itu yang kamu lakukan. Ayolah. Sekarang para pejuang di seluruh kerajaan Shenwu sedang mencari orang yang membunuh keturunan langsung dari 3 keluarga kaya raya. Lin Bai berjalan melewati para prajurit ini, mendengarkan suara-suara ini sebentar, dan wajahnya dipenuhi dengan emosi. 140 juta batu spiritual datang kepadaku. Tampaknya ketiga keluarga kaya raya ini benar-benar marah. Apakah aku membuat sarang lebah? Lin Bai tersenyum pahit dan memikirkannya dengan hati-hati. Ketika Lin Bai membunuh Li Yunxuan, Su Jiang menang, dan Sang Tian, tidak ada orang lain yang hadir, dan semua orang yang terlibat dalam pertempuran itu dibunuh oleh Lin Bai. Oleh karena itu, Lin Bai merasa hanya langit dan bumi yang mengetahui masalah ini dan Lin Bai sendiri yang mengetahuinya. Kamu tidak dapat menemukanku. Lin Bai tersenyum acuh tak acuh karena tidak ada yang melihatnya, bagaimana dia bisa menemukan Lin Bai.
Mungkinkah seorang pejuang yang kembali ke masa lalu datang untuk menemukan Lin Bai untuk mendapatkan lebih dari 100 juta batu spiritual? Ruang pelatihan terletak di area inti gerbang dalam Sekte Lingjian. Sejumlah besar prajurit datang dan pergi ke sini setiap hari, dan mereka sangat mudah ditemukan. Total ruang pelatihan hanya ada 100, sehingga setiap hari pasokan ruang pelatihan melebihi permintaan. Untuk memasuki ruang pelatihan dan berlatih selama 1 hari, Anda perlu membayar 100.000 batu spiritual. 100.000 batu spiritual tidak dapat diperoleh oleh orang biasa di alam bela diri bumi, sehingga ruang pelatihannya masih sangat mahal. Namun meski mahal, masih banyak pejuang yang dengan senang hati berlari ke ruang latihan karena disinilah mereka dapat meningkatkan wilayah mereka paling cepat. Lin Bai mendatangi sesepuh di luar ruang latihan dan bertanya, "Elder, apakah ada ruang yang tersedia di ruang latihan sekarang?" "Tunggu sebentar, saya akan memeriksanya untuk Anda." Penatua membuka buku tebal di atas meja. "Cari dengan cermat. Haha, kamu anak kecil sangat beruntung. Tepat 1 jam sebelum waktu pelatihan di ruang pelatihan ke-79. Kamu harus pergi ke ruang pelatihan ke-79. Orang tua itu berkata sambil tersenyum, ruang pelatihan mengenakan biaya 10 yuan a hari. Wan Ling Stone, berapa hari kamu akan berlatih? Ayo berlatih selama sebulan dulu." Lin Bai mengeluarkan 3 juta batu roh dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada yang lebih tua. 100.000 dalam 1 hari, 1 juta dalam 10 hari, 3 juta dalam 30 hari. 3 juta batu roh, di tangan seorang pejuang alam bela diri bumi biasa, adalah jumlah yang sangat besar, tetapi bagi Lin Bai yang saat ini memiliki lebih dari 100 juta batu roh, ini bukanlah apa-apa. Awalnya, Lin Bai berencana menggunakan batu roh untuk pergi ke rumah harta karun untuk membeli darah iblis. Tetapi setelah pergi ke sana, Lin Bai menemukan bahwa binatang iblis dari alam bela diri bumi pada dasarnya tidak memiliki pengaruh yang besar pada Lin Bai, dan darah iblis dari alam bela diri Tian segera diambil oleh pemurni senjata, alkemis, dan pembuat jimat itu. Saat mereka muncul, adapun darah iblis di alam ramuan ilahi, kerajaan Shenwu tidak mungkin muncul. Semua darah iblis yang dilelang di kota Hanshan dikirim dari Miracle Ridge. Tanpa pilihan, Lin Bai hanya bisa mengambil batu roh dan datang ke ruang pelatihan untuk berlatih. Mendengar Lin Bai mengatakan bahwa dia telah mengeluarkan 3 juta batu roh setelah berlatih selama sebulan, tetua itu menatap Lin Bai dengan penuh arti dan terkejut. Seorang prajurit realem bela diri bumi dengan santai mengeluarkan 3 juta batu roh, yang jarang terjadi di Sekte Pedang Roh. Lin Bai. Tetua itu memandang Lin Bai secara mendetail untuk beberapa saat dan bertanya dengan heran. "Itu muridnya," jawab Lin Bai dengan hormat. "Haha, oke, kamu memang seorang pahlawan muda. Tampaknya penilaian tetua kedua terhadapmu tidak salah sama sekali. Tingkat kultivasimu di alam bela diri bumi tingkat ketiga, yah, tidak buruk, tidak buruk. Jika kamu berlatih keras, kedepannya aliansi pedang dan sekte pedang roh akan lebih baik. Mungkin semuanya akan diserahkan ke tangan generasi muda sepertimu," kata sesepuh kepada Lin Bai dengan gembira. Mendengarkan apa yang dikatakan tetua ini, dia sepertinya berasal dari kam tetua kedua, jadi Lin Bai tersenyum ramah lagi. Sekarang Lin Bai bergabung dengan aliansi pedang, itu setara dengan memasuki kam tetua kedua. Gemuruh. Pada saat ini, ada kejutan di ruang pelatihan, dan kemudian suara geram dari beberapa prajurit terdengar. "Apa yang kamu lakukan? Lin Tianfeng, apakah kamu gila? Sial, aku hendak menerobos dunia, dan sekarang kamu telah mengganggu segalanya." Suara marah datang dari ruang pelatihan. "Apa yang terjadi?" Orang tua itu bertanya dengan ragu dan berjalan dengan cepat. Lin Bai juga penasaran dan berjalan mendekat. Ketika dia sampai di depan pintu ruang pelatihan, Lin Bai melihat lebih dari selusin prajurit diseret keluar dari ruang pelatihan. Pada saat ini, kedua belah pihak saling memandang dengan marah. "Cih, kamu sampah dari aliansi pedang, tidak ada gunanya menempati ruang pelatihan. Itu hanya membuang-buang sumber daya dari Sekte Pedang Roh. Aku menyarankan kamu untuk dengan patuh menyerahkan ruang pelatihan dan membiarkan para jenius dari aliansi ilahi kita pergi untuk berlatih." Di tengah kerumunan, seorang pemuda berjubah hijau dengan wajah bangga memandang selusin pria dan wanita dengan jijik dan berkata, "Apakah ini pertempuran sengit lainnya antara aliansi ilahi dan aliansi pedang? Cek-cek, aliansi pedang benar-benar membuat marah aliansi ilahi. Ini telah berlangsung selama beberapa hari. Lin Tianfeng membawa orang untuk membuat masalah setiap hari, khususnya menargetkan ruang pelatihan aliansi pedang. Sehingga mustahil bagi para pejuang aliansi pedang untuk berlatih dengan baik di ruang pelatihan. Siapa yang bisa menyalahkan ini? Aliansi pedang tidak meminta hal ini. Yaitu, siapa yang bertanya aliansi pedang untuk membantu Lin Bai dan melawan aliansi Shen?
Lin Bai berdiri di tengah kerumunan dan mendengar semua orang berdiskusi dengan tenang. Salahkan aku. Apa hubungannya denganku? Lin Bai berkata dengan bingung ketika dia mendengar banyak orang menyebut dia. Selusin prajurit aliansi pedang yang diseret oleh Lin Tianfeng semuanya sangat marah hingga geraham mereka hampir patah ketika mereka menatap Lin Tianfeng. Lin Tianfeng adalah seorang pejuang di alam bela diri bumi tingkat kelima. Prajurit aliansi pedang ini berada di alam bela diri bumi tingkat ketiga dan keempat dan bukan tandingan Lin Tianfeng. Selain itu, Lin Tianfeng ditemani oleh lebih dari selusin prajurit aliansi ilahi lainnya. Jika terjadi perkelahian, prajurit aliansi pedang pasti akan menderita. Lin Tianfeng, jangan terlalu sering menindas orang lain. Aliansi pedang kita bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Di antara para prajurit aliansi pedang, seorang prajurit di alam bela diri bumi tingkat keempat berkata dengan dingin. Lin Tianfeng mencibir dan berkata, kesalahannya ada pada Anda, aliansi pedang, yang sangat ingin melawan aliansi ilahi. Ini adalah akibat dari kemarahan aliansi ilahi. Wang Hao, izinkan saya memberi tahu Anda, mulai sekarang, tidak prajurit aliansi pedang diperbolehkan datang ke ruang pelatihan untuk berlatih. Jika kalian para pejuang aliansi pedang berani datang ke sini tanpa mempertaruhkan nyawa mereka, maka jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Ini adalah harga yang akan dibayar oleh aliansi pedangmu karena membantu Lin Bai, dan ini adalah harga yang akan dibayar aliansi pedang karena menyinggung aliansi ilahi. Huff. Lin Tianfeng berkata sedikit. Dia berteriak dengan marah pada prajurit aliansi pedang. Cek. Cek, aliansi ilahi sungguh luar biasa. Hanya dengan satu kalimat, aliansi pedang kehilangan sumber daya pelatihan paling penting dari sekte dalam, kata banyak prajurit yang menonton pertunjukan itu dengan lidah yang berdebar-debar. Saudaraku, apa yang terjadi di sini? Bagaimana hubungannya dengan Lin Bai? Lin Bai sangat bingung apa hubungannya ini dengan dia, jadi dia bertanya pada prajurit yang paling dekat dengannya. Prajurit itu berkata dengan penuh minat, kamu belum tahu. Sebulan yang lalu, Lin Bai membunuh semua prajurit aliansi ilahi di depan Su Chang selama kontes seni bela diri luar, yang membuat Su Chang marah. Saat itu, aliansi pedang bergabung dengan tetua kedua untuk menyelamatkan Lin Bai. Pada saat itu, tetua pertama berselisih dengan tetua kedua, dan aliansi ilahi juga berselisih dengan aliansi pedang. Sejak kemudian, prajurit aliansi pedang datang ke ruang pelatihan setiap hari. Selama pelatihan, aliansi ilahi akan keluar untuk menimbulkan masalah, tetapi pada saat ini, tidak ada prajurit di aliansi pedang yang dapat bersaing dengan aliansi ilahi, sehingga mereka dapat hanya menelan amarah mereka. Prajurit itu perlahan menjelaskan kepada Lin Bai. Jadi begitu, Lin Bai tiba-tiba menyadari. Prajurit itu melirik Lin Bai dan bertanya dengan rasa ingin tahu, saudaraku, menurutku kamu terlihat familiar. Bolehkah aku menanyakan namamu? Saya, Lin Bai. Bab 150 saya akan menantang sekelompok Anda sendirian. Lin Bai berdiri diam di antara kerumunan, menyaksikan para prajurit aliansi ilahi dan aliansi pedang saling berhadapan di depan. Gila, para pejuang aliansi ilahi terlalu banyak menindas orang lain, aku tidak tahan lagi. Bahkan jika aku mati di sini hari ini, aku masih akan mengeluarkan bau mulut. Berlutut, Lin Tianfeng, tapi berani bertarung. Prajurit aliansi pedang menghunus pedangnya yang tajam dan mengarahkan pedangnya ke semua prajurit aliansi ilahi. Oh, aliansi pedang sangat tidak berguna, saudara-saudara, bagaimana kalau kita memberi pelajaran pada binatang dari aliansi pedang? Li Tianfeng berkata sambil tersenyum sinis kepada para prajurit aliansi ilahi. Baik, karena kakak senior Lin berkata demikian, mari kita beri pelajaran pada para idiot aliansi pedang ini. Ayo, segera, para pejuang aliansi pedang dan aliansi ilahi mulai berdiri. Pedang sedang berperang, dan pertempuran sengit akan segera terjadi. Ini akan menjadi pertarungan di sini. Menarik sekali, aliansi pedang dan aliansi ilahi akan berperang. Mundurlah saudara-saudara, mari kita tonton saja pertunjukannya dan jangan merusak kolam ikan. Kerumunan penonton, dengan cepat mundur beberapa langkah, meninggalkan halaman luas untuk aliansi pedang dan aliansi Sen. Ada lebih dari 20 orang di masing-masing pihak. Aliansi pedang terlihat sangat marah, sedangkan aliansi ilahi terlihat santai dan provokatif. Bunuh kura-kura ini. Para prajurit aliansi pedang meraung seumur hidup. Lebih dari 20 pedang melesat ke depan. Cahaya pedang bersilangan, dan angin kencang bertiup, membubung ke langit, mengejutkan segala arah. Ajari aliansi pedang pelajaran. Li Tianfeng segera bergegas maju bersama para prajurit dari aliansi Sen, dan momentumnya tidak lebih lemah dari aliansi pedang. Kedua belah pihak langsung bertarung bersama, dengan pedang dan pedang, tinju dan tendangan, tanpa menyerah sama sekali. Setiap gerakan adalah pertarungan hidup dan mati. Biarkan aku pergi,
Li Tianfeng masih kuat. Secara komparatif, dia adalah master di alam bela diri bumi tingkat kelima. Dia jauh lebih kuat daripada para pejuang dari aliansi pedang ini. Artinya, aliansi pedang mungkin dikalahkan hari ini. Banyak prajurit yang menyaksikan berkata. Seperti yang Anda lihat, medan perang pada dasarnya dalam keadaan runtuh. Para prajurit dari aliansi ilahi sepenuhnya menekan aliansi pedang dalam pertempuran. Terutama pemimpin aliansi ilahi, Lin Tianfeng mengandalkan kultivator alam bela diri bumi tingkat kelima untuk meninju beberapa master aliansi pedang, mematahkan tulang dada mereka dan mengirim mereka terbang di tempat. Tanpa 10,5 hari istirahat, mereka tidak akan mampu berdiri. Setelah beberapa saat, para prajurit aliansi ilahi dengan mudah menjatuhkan semua prajurit aliansi pedang ke tanah. Hahaha, apakah ini yang mampu dilakukan oleh aliansi pedang? Lin Tianfeng berkata dengan sangat santai, kamu jatuh bahkan sebelum aku mengerahkan kekuatan apapun. Ayolah, Wang Hao, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, para prajurit aliansi pedang semuanya adalah cucu kura-kura, aku akan melepaskanmu hari ini, bagaimana? Lin Tianfeng meraih seorang prajurit dari aliansi pedang dan berkata sambil bercanda. Para prajurit dari aliansi pedang semuanya adalah kakekmu. Wang Hao meludahi Lin Tianfeng dengan marah dan tertawa liar. Kamu keras kepala. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan mengirimmu ke kematian. Lin Tianfeng sangat marah dan hendak menendang dada Wang Hao. Jika tendangan ini mengenai, Wang Hao akan mati di tempat. Lengan naga ilahi Kaisar Naga. Pada saat ini, seberkas cahaya keemasan meledak dari kerumunan dan mengenai kepala Lin Tianfeng secara langsung. Siapa yang menyerang secara diam-diam? Seru Lin Tianfeng, buru-buru menghindar, dan mundur ke kamp para prajurit aliansi ilahi. Siapa yang berani menyelinap menyerang prajurit aliansi ilahi kita dan tidak ingin hidup? Apapun yang dilakukan bajingan itu, pergi dari sini dan mati. Ketika sekelompok prajurit Senmeng melihat Lin Tianfeng diserang oleh seseorang, mereka meraung dengan marah. Ini tidak bisa dianggap sebagai serangan diam-diam, saya hanya ingin menghentikannya. Pada saat ini, seorang pemuda berkulit putih mengenakan jubah murid dalam berjalan keluar dari kerumunan, berdiri di kamp prajurit aliansi pedang, memandang Lin Tianfeng dengan tenang dan berkata, "Nak, siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur dalam urusan aliansi ilahi. Apakah kamu begitu tidak sabar?" Lin Tianfeng berkata dengan marah. "Permisi, Lin Bai," kata Lin Bai ringan, mendesis. Ketika mereka mendengar Lin Bai mengumumkan status keluarganya, semua prajurit langsung ketakutan. Nama Lin Bai telah bergema di seluruh sekte Lingjian dalam beberapa bulan terakhir. Apakah dia orang nomor satu di sekte luar atau dia telah putus dengan aliansi ilahi, itu adalah topik yang dibicarakan semua prajurit sekte Lingjian setelah makan malam. Dia adalah Lin Bai. Dia terlihat sangat muda. Dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Wah, tidak mudah untuk mencapai prestasi seperti itu di usia yang begitu muda. Lin Bai sebenarnya telah dipromosikan ke sekte dalam. Lihat, akan ada badai berdarah datang ke gerbang dalam. Banyak orang memandang Lin Bai dan bergumam dengan suara rendah. Apakah kamu baik-baik saja? Lin Bai menoleh ke belakang, dan Wang Hao serta prajurit aliansi pedang lainnya bertanya dengan suara rendah. Wang Hao menggelengkan kepalanya dan berdiri dengan wajah marah, Lin Bai, tolong cepat pergi. Kamu bukan tandingan Lin Tianfeng. Kita bisa membawanya ke sini saja. Pergi. Sekarang kamu di sini, bahkan jangan berpikir untuk pergi. Lin Tianfeng sempat terkejut dan kemudian tertawa. Lin Tianfeng berpikir dalam hati, jika saya dapat menghancurkan Lin Bai dan mengirimnya ke Tuan Muda Sekte, bukankah itu akan dihargai oleh Tuan Muda Sekte? Siapa lagi di Sekte Lingjian yang berani menjadi musuh saya di masa depan? Hahaha, Lin Bai, karena kamu keluar dari jebakan, jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Beri kamu pilihan, berlutut dan hancurkan dantianmu. Aku bisa mengampuni nyawamu. Lin Tianfeng tertawa liar. Ketika Lin Bai mendengar ini, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, Lin Tianfeng, dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk membunuhku? Aku tidak membual, aku hanya perlu satu pedang untuk membunuhmu. Benarkah? Lalu kamu ingin melakukannya sendirian denganku? Sebuah tantangan. Lin Tianfeng berkata dengan gembira. Jika itu adalah tantangan 1 lawan 1, maka penghargaan untuk menangkap Lin Bai akan sepenuhnya menjadi milik Lin Tianfeng saja. Ya, tantangan 1 lawan 1. Aku akan menantang kalian satu per satu. Lin Bai menghunus pedang angin jahat dan menunjuk prajurit aliansi ilahi di depannya. His. Semua prajurit yang menyaksikan pertempuran itu tersentak. Lin Bai ingin menantang semua prajurit aliansi ilahi yang dibawa oleh Lin Tianfeng. Prajurit aliansi ilahi itu semuanya berada di alam bela diri bumi tingkat keempat dan alam bela diri bumi tingkat kelima.
Di sisi lain, Lin Bai berada di ranah seni bela diri tingkat ketiga, belum lagi bertarung dengan sekelompok orang, bahkan jika dia bertarung sendirian, Lin Bai tidak akan bisa menang. Sombong. Lin Bai ini terlalu sombong. Benar, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu adalah orang pertama di gerbang luar, kamu bisa berjalan menyamping di gerbang dalam. Ini adalah Lin Bai yang mendorong dirinya ke dalam lubang api. Bahkan jika aku mati di tangan aliansi ilahi hari ini, aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Banyak prajurit awalnya bersimpati dengan para prajurit aliansi pedang, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Lin Bai, mereka tiba-tiba merasa sedikit tidak bahagia. Ini adalah dunia di mana kekuatan dihormati. Tidak ada yang mau mengakui bahwa pihak lain lebih baik dari diri mereka sendiri. Hal yang sama berlaku untuk murid-murid Sekte Pedang Roh ini. Mereka tidak tahan dengan orang yang terlalu gila. Mereka tidak perlu melakukan apapun, saya sudah cukup. Lin Tianfeng buru-buru menghentikan semua prajurit aliansi ilahi, berpikir bahwa jika mereka semua menangkap Lin Bai bersama-sama, maka pujian tidak akan jatuh padanya. Lin Bai, aku di sini untuk membunuhmu. Lin Tianfeng terbang ke langit, melompat ke udara, dan menghancurkan ruang dengan pukulan keras seperti meteor. Udara meledak, menciptakan gelombang tekanan udara, dan meledak pergi ke Lin Bai. Hah, kamu belum memenuhi syarat. Pembaruan ketiga telah tiba, silakan pilih rekomendasi dan kumpulkan.